untuk kakak yang oh enggak dong, saya dulu nggak banyak konsumsi obat-obatan medis kok dong, nah itu juga bisa seperti itu ya kak. Cara konsumsi probiotik gimana kak? 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Dok, autoimun boleh minum NAD dok? Boleh kakak. Kakak, NAD itu merupakan prekursornya kalau misalnya untuk zat yang dapat meningkatkan stres, salah satu zat yang dapat menurunkan stres oksidatif gitu. Tapi NAD itu nanti kakak beli kalau kakak sudah memenuhi 5 formula untuk teman-teman autoimun dan kanker. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, kemudian probiotik. Itu yang aku anjurkan dulu kakak. Kalau kakak lagi struggle sama autoimun sama kanker. Setelah kakak memenuhi 5 ini baru kakak bisa konsumsi NAD. Karena kalau kakak ngeloncat konsumsi NAD dulu, NAD kan untuk antioksidan, kemudian untuk anti-aging juga bisa ya teman-teman. Tapi kalian juga harus memenuhi suplementasi dasar dulu. Dong, please help me. Kenapa? Kolesterol 304, HDL-nya 77, LDL-nya 209, trigliserida 31. Kakak Sultan, ini terjadi ketimpangan ya. Sebenarnya ini bukan kondisi yang emergensi gawat darurat gitu ya kak. Jadi teman-teman kita belajar dulu tentang kolesterol ya. Kalau ini coba aku sematkan ya, jadi kita bisa sama-sama belajar dari pengalamannya kakak Sultan. Jadi kakak Sultan ini aku memahami ya, bahwa mengalami galau nih. Dari sisi kolesterol 304, HDL-nya 77 bagus, LDL 219. Kalau secara laboratorium, ini tentu aja nilai yang membahayakan untuk beberapa orang yang berpikir bahwa semua kolesterol itu sifatnya jahat. Teman-teman, kolesterol itu nggak mutlak jahat ya kakak Sultan. Ada kolesterol, kolesterol itu nggak mutlak jahat. Pada dasarnya itu semua kolesterol itu bagus. Cuman ada kolesterol yang teroksidasi sama gula dan karbohidrat olahan, teroksidasi sama rokok, teroksidasi sama makanan junk food, ultra processed food, sehingga mengakibatkan kolesterol ini berubah menjadi jahat. Kakak Sultan, kalau kakak Sultan khawatir, kakak coba periksa Smalls dense LDL. Smalls dan LDL kakak Sultan periksa, kakak periksa HbA1c, kemudian kakak periksa fungsi ginjal kakak. Kalau dari aku ya kak, melihat kolesterol kakak itu menurut aku tuh masih bagus, cuman nilai trigliseridanya itu memang kerendahan. Trigliserida, kakak kolesterol total kakak tinggi, tapi kenapa trigliserida kakak rendah ya gitu. Khawatirnya ya kak, ini ada masalah di fungsi hati kakak atau organ empedu kakak. Kalau punten kakak ya, kalau melihat rujukan riwayat dulu kakak punya hipotiroid ini terkorelasi, fungsi ginjal cakep. Kakak Sultan, kalau kakak dulu kan punya hipotiroid ini terkorelasi sama empedu kakak. Harusnya, kalau kolesterol total kakak tinggi, trigliserida kakak juga nggak akan rendah, harusnya. Tapi, karena ketidakadekuatan dari hipotiroid dan empedu kakak, kemungkinan ya kak, ini baru kecurigaan ya kak, ini mengakibatkan trigliserida kakak tidak jadinya itu rendah gitu. Jadi tuh, dari aku, kalau ini kolesterol yang dapat mengakibatkan serangan jantung, tidak. Karena HbA1c kakak normal, kemudian bukan trigliserida tadi apa fungsi ginjal kakak bagus, HbA1c kakak normal, berarti ini bukan kolesterol yang dapat mengakibatkan serangan jantung. Tapi mungkin kakak mewaspadai dari kondisi hipotiroid kakak dan fungsi empedu kakak. Kenapa kolesterolnya tinggi tapi trigliseridanya rendah gitu. Mungkin ada keterkaitan antara ketidakadekuatan hipotiroid kakak dan empedu kakak, sehingga yang aku rekomendasikan untuk mengoptimalisasinya pakai Oxbile dan Tutka. Jadi ini aku rangkum ya teman-teman, kalau kolesterol itu tidak berarti jahat. Di dalam functional medicine kita nggak melihat kolesterol itu dari nilai kolesterol total dan LDL. Yang kita lihat adalah indikator apakah ada oksidasi atau tidak. Dari kadar HbA1c, dari kadar trigliserida, dari kadar fungsi ginjal, berapa tekanan darahnya kakak Sultan, dan bagaimana IMT-nya, indeks massa tubuhnya kakak Sultan berapa. Kalau semua ini normal, tadi kan HbA1c kakak normal, EGFR kakak normal, tekanan darah kakak berapa? Kalau normal, indeks massa tubuh kakak normal, nah berarti kakak harus curiga, tekanan darah normal, berarti normal, ini bukan kolesterol yang dapat mengakibatkan serangan jantung, bukan ya kak. Tapi mungkin ada ketidakadekuatan dari tiroid kakak dan garam empedu kakak, sehingga kolesterolnya tinggi tapi trigliseridanya rendah. Kakak, mudah-mudahan kakak memahami apa yang aku sampaikan ya kakak ya. Dari sisi aku sangat motivasi kakak coba pertimbangkan untuk konsumsi Oxbile di 125 mg aja. Kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, tambahin cuka apel untuk nemenin Oxbile-nya kakak Sultan. Terus evaluasi bagaimana tiroid kakak ya, itu jawaban aku ya kakak. Semoga membantu kakak Sultan ya, semangat ya. Aku tetap berprinsip, aku pernah punya pasien kolesterolnya sampai 600-an, alhamdulillah itu tidak apa-apa, karena memang kalau functional medicine tidak melihat dari kolesterol total. Kalau misalnya kakak Sultan khawatir sekhawatir-khawatirnya, kakak takut banget kakak Sultan, kalau misalnya kakak takut banget ini kolesterol yang bisa membahayakan jantung, kakak periksa namanya Smalls dense LDL. Tapi nggak semua laboratorium di Indonesia ini punya, biasanya itu yang kota-kota besar, Surabaya, Jakarta itu ada Smalls dense LDL. Nanti dari Smalls dense LDL ini kakak akan tahu jawabannya, kolesterol kakak ini jahat atau tidak.
Gitu ya kak, jadi dia kakak periksa small dan LDL aja ya kak. Tapi menurut keyakinan aku ini bukan kolesterol jahat sih kak, cuman kakak hati-hati karena trigliseridnya terlalu rendah gitu. Terima kasih kakak Sultan, salam untuk keluarga kak Sultan ya. Kakak Sampurna, dok apakah boleh minum VCO dibarengi dengan magnesium dan bone marrow sebelum tidur? Sebaiknya tidak ya kakak ya. Kenapa? Magnesium sama bone marrow larut dalam air, VCO kan sifatnya lemah kakak Sampurna. Sebaiknya tidak ya kakak. Dok aku hamil 7 bulan, oke kakak bun-bun, tapi udah seminggu perut kiri bawah rusuk perut kiri bawah rusuk, nyeri menusuk tembus ke belakang, itu kenapa? Kak ada mual muntah nggak ya kak? Ada mual muntah nggak? Kalau ada mual muntah, kemudian perut kiri bagian rusuk nyeri menusuk, kakak silakan untuk pertimbangkan periksa dulu ya kak ke dokter SPOG-nya, ke bidan. Apalagi kalau disertai perut kramnya hilang timbul. Takutnya ini his palsu ya kak, jadi kayak kontraksi palsu gitu. Kemudian kan kalau misalnya kita hamil itu kan ada pembesaran gitu ya kak dari perut kita gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya kita nutriennya nggak seimbang, terus kita juga karena beban kita nambah, jadi kita suka pegal-pegal gitu ya kak. Itu juga bisa dipertimbangkan untuk menjawab kondisi kakak. Kalau misalnya terus-terusan, silahkan kakak periksa dulu ke bidan atau ke dokter SPOG-nya. Jangan lupa optimalisasi dari suplemen kakak, vitamin D3, K2, magnesium, itu aku anjurkan banget ya kak untuk ibu hamil, dan metilfolat. Dom, suplemen jantung apa ya? Kakak Reski jantungnya kenapa dulu? Boleh disebutin? Jadi dom, nggak usah minum antibiotik kalau sudah minum paket gastritis sama K2-D3. Kakak Mamoto, kalau di dalam functional medicine iya. Kalau aku iya. Tapi kakak benar-benar memahami dulu ya kak. Jadi ya teman-teman, aku tuh sering banget ya ketemu sama pasien, jadi tuh aku berusaha untuk bersifat itu objektif. Kakak kalau misalnya kakak mau ke dokter functional medicine, kakak harus benar-benar melakukan pola dietnya secara utuh gitu. Kakak Mamoto, kalau kakak mau ke dokter functional medicine, kakak melakukan pola dietnya secara utuh. Karena tuh kalau suplemen itu jalannya lambat ya kak. Suplemen itu jalannya lambat, tapi tingkat kecocokannya itu lebih tinggi daripada antibiotik. Banyak teman-teman yang menjalani Helicobacter pylori konsumsi antibiotik itu juga jadi nggak enak perutnya gitu. Tapi kalau yang cocok, hasilnya bisa kelihatan lebih cepat. Tapi kalau suplemen itu jalannya itu lebih lambat. Kalau kakak Mamoto memahami ini, aku sangat motivasi kakak, coba kakak pakai suplemen. Kemudian kakak suplemen itu minimal 2 bulan ya kakak konsumsi ya kak. Yang tertera di harga yang tertera di Dr. Miyagi itu di paket Domi Klinik itu harga untuk selama 15 hari. Kakak silakan pertimbangkan, dari aku jangan makan junk food, ultra processed food, makanan, minuman kemasan semuanya stop, semua karbohidrat olahan itu juga semuanya di stop ya kak. Jangan makan yang menusuk ya kak. Menusuk tuh artinya itu kayak cabai terlalu banyak, kemudian lada terlalu banyak, asam, pedas, itu jangan ya kak. Semoga bisa membaik ya kak. Dok mau tanya, saya ada GERD terus kalau makan suka nggak kerasa kenyang, itu kenapa ya? Karena enzimnya kurang. GERD itu memang beda-beda ya kak. Ada yang makan dikit langsung penuh, ada yang makan kayaknya udah banyak gitu ya tapi nggak kenyang-kenyang. Kakak kekurangan pH lambung sama kekurangan enzim. Untuk GERD, rekomendasi aku cukup apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak juga mempertimbangkan coba pakai enzim. Enzimnya dari aku enzim digest dari Naturbel, 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kakak Dia, dok kalau BB normal cenderung kurus, apa masih bisa omat? Cara memenuhi nutrisinya gimana? Kakak Dia, aku motivasi banget ya teman-teman kalau kalian mau puasa. Nah ini kakak Dia, aku pernah bahas ini ya kakak Dia. Jadi itu begini. Aku ada mual dong kalau diisi makan tambah nyeri, kata SPOG, katanya bukan dari kehamilan. Oh, bukan dari kehamilan. Kak, kalau kakak mau coba pakai probiotik sama zinc carnosine, boleh kakak untuk mengurangi keluhan di pencernaan kakak, itu semuanya aman buat ibu hamil. Oke, jadi kapan minum VCO terbaik dong? Barengin sama itu kakak, barengin sama vitamin D3 itu oke. Ini ada pertanyaan dari kakak Dia ya. Aku pernah men-state video tentang testimoninya seorang dokter yang menyebutkan bahwa dokter ini melakukan water fasting, long water fasting ya, puasa 24 jam, kadang-kadang omat untuk dengan tujuan untuk menurunkan berat badan gitu. Tapi pada proses menjalani program puasa panjang itu, dokter ini mengalami gangguan menstruasi, gangguan tidur gitu. Nah, ini yang pengen aku tanggapin ya teman-teman. Aku itu kalau ketemu sama pasien autoimun, pasien kanker gitu ya, pasien leaky gut, itu aku sangat motivasi untuk puasa. Apalagi pasien diabetes, hipertensi, itu aku sangat motivasi untuk puasa. Kakak My Love, autoimun boleh IF nggak? Autoimun, kanker, diabetes, prediabetes, obesitas, itu aku sangat motivasi untuk puasa. Saat ini aku tidak dalam kondisi penyakit apapun, insya Allah ya teman-teman ya. Aku menjalani omat karena aku sudah yakin kebutuhan nutrisi aku terpenuhi. Itu yang harus dipahami dulu ya kak. Artinya itu tuh kakak dalam kondisi tidak ada keluhan sama sekali, menstruasinya lancar, rambutnya nggak rontok, tidur oke gitu ya kak. Kakak harus pahamin dulu nutrisi kakak terpenuhi. Kalau nutrisi kakak terpenuhi, baru kakak boleh puasa. Tapi kalau kakak nggak yakin sudah terpenuhi belum, kakak tunda dulu untuk pola makan omatnya. Takutnya nanti begitu kakak puasa tapi nutrisinya belum terpenuhi, nanti tubuh kakak stres. Puasa itu bisa membuat tubuh kita stres ya. Jadi kalau kalian belum pada posisi nutrisinya terpenuhi, tunda dulu untuk puasa. Teman-teman yang kanker, teman-teman yang autoimun, aku sangat banget malah mewajibkan untuk puasa. Tapi yang aku utamakan dulu bagaimana kebutuhan nutrisinya.
Karena puasa itu membuat tubuh kita stres. Kakak dia dalam kondisi normal cenderung kurus. Kalau kakak memiliki resiko, misalnya kakak ada diabetes mungkin, atau ada hipertensi, ada autoimun, ada kanker gitu ya, aku sih berdoa kakak baik-baik saja ya. Jadi aku silakan untuk puasa. Nah, boleh nggak kita langsung puasa panjang? Kayak kakak dia kan mau puasa 22 jam 2 jam. Kakak 22 jam 2 jam karena cuma makan sehari sekali, boleh nggak? Nggak boleh. Kakak harus belajar dulu pelan-pelan untuk tahu bagaimana reaksi tubuh kakak. Jadi tuh yang pertama kali aku anjurkan, kalian walaupun punya semangat puasa, jangan langsung puasa panjang. Puasanya tuh 14-10 dulu kak. 14-10. Jadi 14-10 itu kakak puasa selama 14 jam, waktu makan kakak 10 jam. Jadi kakak makan dari jam 8 pagi, berhenti makan di jam 6 sore. Kakak udah mantep di 14-10, artinya tidak ada efek samping sama sekali, kepala kakak nggak pusing, kakak nggak kelayangan, nggak gangguan tidur, kakak rambutnya nggak rontok, baru kakak naikin. Jadi 16-8, mulai makan jam 10 pagi, berhenti makan di jam 6 sore. Kakak udah evaluasi, nggak ada masalah apapun, kakak naikin 18-6. Kakak evaluasi tubuh kakak di 18-6, jadi kakak makan mulai jam 12 siang, berhenti makan di jam 6 sore. Kakak evaluasi lagi, kalau tidak ada masalah apapun, ya kakak nggak ada kelengan, nggak ada gemeteran, nggak ada keringat dingin, perut kakak oke, kakak naikin puasanya baru di 24. Nggak ada masalah, naikin 22-2 gitu ya kak. Itu yang aku lakukan. Makanya sekarang tuh aku kalau ngejalanin puasa 24 jam ya kayak biasa aja gitu, kayak nggak puasa, kayak biasa aja. Karena badan aku udah adaptasi. Waktu kakak mau mulai persiapan prepare puasa yang agak lama di 24 jam, kakak udah memenuhi nih nutrisi kakak. Kakak protein, kakak makan yang bagus, karbohidrat olahan jangan makan, gula jangan makan, kemudian karbohidrat alami silahkan untuk dikonsumsi secukupnya. Terus kakak makan protein, makan lemak, vitamin D3, magnesium, kemudian zinc, vitamin B kompleks, itu kakak penuhi. Nah, untuk teman-teman yang puasa lebih dari 20 jam, aku rekomendasi kakak untuk tambahin electrolyte. Kalau kakak puasa panjang tapi nggak pakai electrolyte, takutnya nanti kakak mengalami kekurangan nutrisi, dehidrasi, nanti malah tambah tubuhnya stres. Jadi butuh berapa hari untuk evaluasi tiap puasa. Nggak ada panduan khusus sesuai dengan kondisi kakak. Kalau dalam waktu misalnya kakak ngasih deadline itu 3 hari. Kalau 3 hari kakak ngerasa nggak ada apa-apa, silahkan kakak naikin jadwal puasanya gitu. Tapi nggak boleh kakak langsung belum pernah ada pengalaman puasa 14-10, kakak langsung dread di 22 itu nggak, jangan ya kakak ya, nanti tubuh kakak stres gitu. Kalau kakak udah bisa melakukan itu, cakep banget. Pasien kanker tuh malah aku motivasi untuk puasa 24. Setelah berhasil 24, aku motivasi untuk puasa 48 jam 2 hari. Setelah berhasil 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari. Memang kalau kanker tuh kita harus sering-sering puasa, biar bisa mengaktifkan dari sistem autofagi kita. Tapi kalau teman-teman yang saat ini belum ada kondisi gawat darurat mau harus puasa, kalian temui dulu kebutuhan nutrisinya. Semoga bisa menjawab ya kak. Dom, multivitamin buat autoimun apa aja? Kakak My Love, aku ada paket 5 formula ya. Jadi tuh kan sebelumnya itu terkenalnya Quarto Formula. Tapi menurut aku Quarto Formula itu masih harus dilengkapin dengan 5 formula, yaitu tambahannya probiotik. Untuk teman-teman yang autoimun, teman-teman yang kanker, nggak bisa enggak ya. Kalian harus konsumsi vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Itu memang udah kebutuhan dasar. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama probiotik itu memang udah kebutuhan dasar. Jadi nggak bisa enggak kalau kakak nggak konsumsi. Silakan untuk dipertimbangkan untuk dikonsumsi ya kak. Kalau autoimun dari aku minimal 20.000 IU. Kalau kanker dari aku ya kak, aku selalu bilang dari aku karena mungkin akan berseberangan pendapat sama dokter lain. Jadi kakak silakan untuk dipilih kakak mau ikut pendapat yang mana. Kalau kanker dari aku minimal di 50.000 IU. Kalau autoimun minimal di 20.000 IU. Untuk teman-teman kanker yang mau konsumsi vitamin D3, wajib dulu periksa kalsium dalam darahnya berapa. Kalau kalsium dalam darahnya normal, kakak silakan konsumsi vitamin D3 bebas. 30 boleh, sampai 50.000 IU pun boleh. Tapi kalau kalsium kakak ketinggian, jangan konsumsi vitamin D3 dulu, kakak konsumsinya K2 dan magnesium saja. Tidak semua kasus, tapi ada beberapa fase di mana teman-teman kanker itu lagi kebanyakan kalsium. Kalau kakak kebanyakan kalsium, minum D3 yang dosis tinggi, makin banyak kalsium dalam tubuh kakak, nanti kakak bisa batu ginjal. Itu yang tidak ingin kita kejadian gitu ya kak. Jadi kakak-kakak yang kanker, silakan kalau mau konsumsi vitamin D3, sampai 50.000 pun bebas, tapi kakak periksa dulu kalsium dalam darahnya. Vitamin D3, K2, magnesium, probiotik, itu menurut aku wajib banget untuk teman-teman yang kanker dan autoimun. Setelah kakak memenuhi itu, kakak mau tambahin vitamin B kompleks, silahkan. Mau tambahin omega 3 fish oil, silahkan. Tapi yang penting tuh 5 itu dulu. Dom, vitamin B boleh minum bareng D3K2 dan omega 3 setelah makan gak ya dom? Kakak Seven, jadi kakak begini, kakak habis makan sarapan, kakak langsung konsumsi probiotik. Habis sarapan, kakak, misalnya kakak makan jam 8 ya, kakak langsung konsumsi probiotik 1 kapsul. Kemudian setengah sampai 1 jam kemudian, kakak konsumsi tuh omega 3 sama D3 berbarengan. Nah, terus habis makan siang, kakak konsumsi vitamin B kompleks gitu ya. GDN, ini ada pertanyaan dari kakak Amri, semoga kakak Amri masih di sini ya kak Amri, are you there? GDN 115, LDL-nya 103, HDL-nya 40, trigliserida 104, asam uratnya 4,4 kali ya kak, asam urat itu 44 ya kak, nggak mungkin kayaknya ya.
GDN itu apa ya kak? Gula darah GDP ya pak ya kak? Gula darah puasa bukan ini pak kak? Kak GDN itu apa ya? Gula darah kok aku jadi ngeblank ya? GDP ya kak? LDL 103 sih GDP kakak ketinggian. GDP itu targetnya paling bagus di bawah 100. LDL sih oke, HDL kakak kerendahan. Kakak HDL segini nggak optimal ya kak. HDL itu diperlukan untuk melindungi jantung kakak. Jadi kakak naikin LDL-nya, turunin gula darah puasanya. Kalau trigliserida sih oke, LDL-nya oke. Asam uratnya kayaknya nggak mungkin 44, tapi kayaknya 44, kayaknya 4,4 ya kak gitu. Saran suplemen yang pertama sebelum kita ngomongin suplemen, yang pertama adalah jangan makan gula lah kakak. Kakak jangan makan gula ya. Jangan makan gula, itu harga mati ya kak. Kalau kakak mau kalau kalian mau nurunin gula darah itu puasa sunnah, puasa dry fasting. Kalau intermittent fasting itu kan kita masih bisa minum air putih ya, wet fasting ya. Tapi dry fasting, jadi kayak kita puasa sunnah, itu cepet banget kak untuk menurunkan gula darah gitu. Aku punya pasien itu benar-benar cepet banget ya kak, dari 10,7 langsung turun ke 6,7 karena sering-sering puasa gitu. Mau puasa Senin Kamis boleh, puasa Daud boleh, kakak mau intermittent fasting tapi dijadiin dry fasting, artinya nggak makan air, nggak minum air sama sekali gitu, itu lebih bagus kakak. Jadi silakan untuk dipertimbangkan. Dari aku vitamin D3, K2 dan magnesium itu adalah hal yang wajib. Vitamin D3, K2, magnesium adalah hal yang wajib. Kenapa dia wajib? Makasih kakak Diah ya. Semua teman-teman yang mengalami obesitas, overweight, kelebihan gula darah, prediabetes, diabetes, kemudian kalian yang mengalami penurunan fungsi ginjal, itu terjadi karena kakak kekurangan vitamin D3, K2 dan magnesium. Jadi kakak silakan pertimbangkan vitamin D3, K2. Vitamin D3, dosis vitamin D3 untuk orang yang sehat walafiat di atas 18 tahun itu 10.000 IU kakak. Jadi kalau karena kakak ada masalah dengan prediabetes, gula darah kakak tadi, berarti kakak kurang. Kalau misalnya 10.000, kakak naikin dosisnya menjadi 20.000 IU. Kakak naikin dosisnya jadi berapa kak? 20.000 IU untuk vitamin D3-nya. Kemudian untuk magnesiumnya, kakak pakai magnesium dari Deal. Kakak pakai magnesium glycinate dari Deal 3 kapsul per hari. Cara konsumsi, 1 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore. Kakak Ji, HbA1c 5,8 tuh prediabetes. Turunin lagi minimal di bawah 5,7, 5,6 lah. Minimal, itu baru kakak normal. 5,8 tuh prediabetes. Nah, untuk kondisi teman-teman yang kelebihan gula, vitamin D3 20.000 IU, kemudian magnesium di 500 mg ya kakak, 3 kapsul per hari. Kemudian kakak pakai berberin. Ini untuk prediabetes ya, kakak pakai berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kemudian tambahannya kalau kakak tidak ada masalah nyari ulu hati, perut perih sedikit pun sama sekali, kakak pakai cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Cuka apel itu dapat membantu menurunkan BB, berat badan, dan dapat menekan lonjakan insulin ketika teman-teman makan. Jadi kalau kalian gak ada nyari ulu hati, kalian saat ini lagi dalam kondisi overweight, atau kalian saat ini lagi dalam kondisi prediabetes, pertimbangkan untuk minum cuka apel kakak ya, itu bagus banget sebelum makan. Kakak kalau kakak mau cari paket prediabetes ada di Etalase Domi Klinik dan Dr. Miayu, itu kakak boleh tester ya kak, artinya itu sharing. Dosisnya itu aku desain, itu paket itu untuk 1 bulan terapi ya kak, jadi aku desain itu sesuai dengan 1 bulan, jadi berberinnya dapatnya nanti 60, vitamin D3 nya nanti kakak akan dapatnya di 60, naik. Kakak, kayu manis itu bagus ya kakak dalam obat herbal yang dapat menurunkan gula darah, tapi bukan karena kayu manisnya yang buat kakak gula darah naik, karena diet kakak belum sempurna. Teman-teman kalau misalnya ada yang salah, misalnya tuh kalian konsumsi vitamin D3, K2 dan magnesium. Secara teori ini bagus, tapi kenapa gula darah saya naik? Itu bukan karena vitamin D3, K2 dan magnesiumnya, tapi karena pola makan kakak yang salah gitu. Kakak Wat, kita berpegangan dulu pada teori ya kakak, karena di teorinya ya kayu manis di teori dapat menekan lonjakan insulin, tapi kalau GDP kakak naik bukan karena kayu manisnya ya kakak. Mohon izin kakak ya, silakan dulu evaluasi pola makan kakak udah bagus apa belum. Jangan makan gula, junk food, ultra processed food, batasi karbohidrat. Jangan makan karbohidrat olahan, jadi mie, kue tiaw itu jangan dulu. Kakak bener-bener perbaiki olahraga dan puasa ya kak. Aku kan ada, halo kakak Deril, aku kan ada riwayat bronkitis dari kecil. Sekarang lagi batuk-batuk dahak, ada bercak darah. Kalau periksa ke poli penyakit dalam salah nggak? KKL lebih baik kakak periksanya ke poli paru. Karena bronkitis itu kan spesifikasi masalahnya dokter paru. Sekarang lagi batuk-batuk dahak. Jadi kakak kalau kakak mau berobat, kakak spesifiknya ke dokter paru gitu, ya kak. Dok, saya usia 18 tahun minum zinc bicolina 30 mg, aman gak ya? Aman kakak, silahkan. Tapi kakak sih ya, si siapa ya? Si zinc itu bagus, tapi zinc itu bisa menimbulkan gak nyaman di perut gitu. Jadi itu, tapi nggak semua pasien. Ada pasien yang cocok-cocok aja sama zinc, tapi ada juga yang, aduh kok saya nggak nyaman ya gitu. Silakan untuk dicoba, walaupun dia beresiko untuk buat nggak nyaman perut, tetap worth it untuk dicoba kakak. Malam dong, badanku terasa pegal, langkahnya gampang capek dan keluar keringat, usia 56 tahun. Ibu Anita,
kalau kita menuju proses tua, memang banyak sekali kita kekurangan vitamin dan mineral ya ibu ya. Memang kalau tua itu fungsi ginjalnya menurun, fungsi jantung pembuluh darah kita juga menurun, kemampuan kita memproduksi antioksidan menurun, kemampuan kita produksi asam lambung juga menurun. Apakah Ibu Anita sudah konsumsi suplementasi dasar untuk orang tua? Apa dong? Vitamin D3K2, magnesium sama vitamin B kompleks. Udah belum Ibu? Udah dong, tapi saya masih begitu terus. Coba Ibu periksa gula darah puasa atau HbA1c. Jangan-jangan ini merupakan gejala dari HbA1c meningkat dan gula darah puasa gitu. Dok, untuk hipo Hashimoto suplemennya apa saja dan makannya gimana biar nggak anemia? Oke. Teman-teman, aku tuh berusaha semampu aku ya untuk menjawab pertanyaannya, tapi kalau ada pertanyaan yang nggak terjawab, mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya, aku nggak ada maksud untuk nggak jawab pertanyaannya ya. Tidak. Oke. Kakak Hendra bertanya tentang hipotiroid. Sebelum aku menjawab suplemennya, mudah-mudahan ini ada informasi berguna. Kakak, ada namanya hipotiroid dan hipertiroid. Hipotiroid ini agak sulit terdeteksi karena tuh kadang-kadang tuh teman-teman itu mengabaikannya. Tanda-tanda hipotiroid itu badannya sering merasa kedinginan. Orang lain ngerasa kayaknya suhu tuh oke-oke aja, kayak normal-normal aja deh suhu. Tapi kakak ngerasa kedinginan terus gitu kakak. Kakak memang menggigil gitu. Terus kakak ngerasa perubahan mood. Kakak tuh kayak sensitif gitu. Ada orang bercandaan dikit kakak jadinya tuh sedih, pengen nangis gitu. Kakak jadinya tuh sensitif. Terus kakak ngerasa badan kakak tuh capek, terus padahal kakak nggak ngapa-ngapain tapi kok capek terus ya. Nah itu juga hati-hati. Terus kemudian terjadi perubahan berat badan yang signifikan, jadi tambah gemuk gitu. Nah itu hati-hati ya kakak. Kalau kakak-kakak di sini mengalami itu semua, kakak coba cari di internet namanya kuesioner mandiri hipotiroid. Kuesioner mandiri hipotiroid. Ada 9 pertanyaan, silahkan jawab 9 pertanyaan itu. Kalau ada 5 pertanyaan yang jawabannya iya, silahkan kakak langsung periksa hormon TSH dan FT4 ke Prodia atau ke lab yang terdekat. Tapi kalau kakak mau pakai rujukan, kakak minta rujukan ke vaskes pertama untuk dirujuk ke dokter penyakit dalam untuk menyampaikan keluhan kakak. Dok, saya udah periksa ini dok. Saya ngerasa badan saya itu lemas, gampang kedinginan. Terus saya periksa kuesioner mandiri hipotiroid. Oh iya bener dok, ternyata tuh ada 9 pertanyaan, 5 jawabannya iya gitu. Kata Domi yang di TikTok, suruh konsul ke dokter gitu. Nanti kakak akan dikasih pengantar untuk periksa TSH sama FT4. Hipotiroid ini sering banget luput itu apa ya bahasa Indonesia, sering banget kelewatan, terlupakan, apalagi kalau kakak cuma berobat punten ya kakak ya di vaskes puskesmas gitu. Karena aku sering ketemu pasien hipotiroid yang tidak terdiagnosis. Resiko terbesar dari hipotiroid yang tidak terdiagnosis itu adalah pasien, kalau perempuan, pasiennya itu bisa beresiko melahirkan janin yang cacat hipotiroid. Aku sudah pernah ketemu sama 3 orang pasien perempuan hipotiroid tidak terdiagnosis, 3-tiganya anaknya lahir dalam keadaan cacat. Jadi jangan sampai ya kakak ya. Jadi Pak suami di sini kalau misalnya istrinya tiba-tiba jadi ngambekan, suka tersinggung, jangan langsung kamu ini loh gitu. Jangan gituin atuh kakak ya. Dicari tahu, jangan-jangan istri saya mengalami kenapa-napa gitu ya. Atau istrinya tiba-tiba suka tiduran terus mageran, jangan diomelin, ditanyain kamu kenapa gitu ya Pak ya. Karena seringnya itu kita terlalu mudah untuk udah sih paling kamu tuh capek doang gitu, padahal itu tanda-tanda hipotiroid. Nah kalau hipertiroid itu kebalikannya. Hipertiroid itu lebih mudah terdeteksi karena hipertiroid itu terlihat secara visual, terjadi penurunan berat badan yang signifikan, matanya tuh melotot, jantungnya berdebar-debar, keringatan terus. Hipertiroid itu lebih mudah dideteksi karena tuh kelihatan jelas gitu, tapi kalau hipotiroid itu agak susah. Nah sama alurnya, kalau kakak ngerasain berdebar-debar terus, keringetan terus, kakak ngerasa panas padahal lagi hujan, kakak ngerasa panas terus, kakak kayak ngerasa selalu berenergi, kakak nggak bisa diem, kayaknya kalau kakak diem malah gelisah, kakak nggak bisa senang tuh kakak melakukan aktivitas gitu. Terus kakak rambutnya rontok, kukunya tuh nggak oke gitu. Nah itu tanda-tanda hipertiroid. Sama kalau misalnya kakak merasakan itu, cari di internet kuesioner mandiri hipertiroid, jawab ada 9 pertanyaan. Kalau jawabannya 9 itu ada 5 iya, silahkan diperiksa hormon TSH dan FT4. Silahkan dipertimbangkan ya kak, aku hanya ingin memberikan informasi, semoga bermanfaat. Nah untuk terapinya, untuk hipotiroid dan hipertiroid itu membutuhkan vitamin D3, K2, magnesium, sama zinc, selenium. Vitamin D3, K2, magnesium, zinc, selenium. Perbedaan antara hipo dan hipertiroid. Kalau hipertiroid, kalau mau konsumsi vitamin D3, wajib hukumnya kakak periksa dulu kalsium dalam darah. Jadi teman-teman yang hipertiroid, kalau mau konsumsi vitamin D3, wajib dulu hukumnya, apa hukumnya kak? Periksa kalsium dalam darah. Kalau misalnya kalsium dalam darah kakak normal, silahkan langsung konsumsi vitamin D3. Kalau kakak kebanyakan kalsium, jangan konsumsi vitamin D3 dulu. Yang kakak konsumsi adalah magnesium dan K2. Kenapa dong? Karena hipertiroid itu cenderung mengalami kelebihan kalsium. Tapi kalau hipotiroid cenderung mengalami kekurangan kalsium. Jadi langsung gas aja kalau orang-orang hipotiroid, gas kak, langsung konsumsi vitamin D3. Tapi kalau pasien hipertiroid, hati-hati jangan langsung konsumsi vitamin D3. Kakak cek dulu kalsium dalam darahnya.
Kemudian magnesium. Magnesium itu penting. Dari aku untuk autoimun, hipo atau hiper 20.000 IU, vitamin D3-nya, kemudian magnesium. Magnesiumnya kakak pakai yang magnesium glycinate ya. Kakak pakai di mana dia? Kakak pakai magnesium glycinate ini mah 3 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan siang, sore sama malam sebelum tidur magnesium. Kemudian kakak pakai zinc. Zinc selenium. Jadi selenium itu juga penting ya kakak. Kalau kakak tidak ada dana, kakak boleh mendapatkan zinc selenium langsung dari satu produk yang sama. Vitamin B kompleks yang bagus yang mana? Kalau aku pakainya vitamin B kompleks dari Solaray kakak, ini soalnya oke. Vitamin B kompleks dari Solaray. Kalau kakak nggak ada rezeki, bukan, ya Allah mohon maaf. Kalau kakak saat ini lagi hemat budget, kakak pakainya zinc selenium copper. Tapi kalau kakak saat ini ada budget lebih, kakak bedain zinc sendiri sama selenium sendiri, karena akan lebih efektif zinc sama selenium kalau dia dipisah, gitu ya kakak. Kemudian untuk teman-teman yang hipotiroid, konsumsi iodin. Untuk teman-teman yang hipotiroid, konsumsi iodin. Tapi kalau teman-teman yang hipertiroid, dilarang keras konsumsi iodin. Nah, jadi tahu ya kak, iodin gondok gitu ya kak ya. Kalau teman hipotiroid, iodin, tapi kalau hipertiroid dilarang keras konsumsi iodin. Terus kakak lihat dalam etalase Domi Klinik ada sama Dokter Mia Ayu, itu ada super tiroid dan kelenjar tiroid. Super tiroid dan kelenjar tiroid masing-masing 2 kapsul per hari, silakan kakak pertimbangkan. Pasien-pasien aku hipotiroid menunjukkan reaksi positif terhadap rangkaian suplemen di atas, dengan catatan tidak boleh makan junk food, ultra processed food, tidak makan gula, tidak makan karbohidrat olahan, mie, kue tiaw, sebelah itu tidak dimakan. Kalau karbohidrat masih belum bisa lepas dari nasi, ya sudah makan nasi secukupnya, banyakin serat, protein, sama lemak. Silakan dipertimbangkan ya kakak ya, semoga sehat walafiat, bisa remisi ya kakak. Untuk lansia yang demensia, frozen shoulder, DOM, vitamin D3K2, kemudian magnesium itu sangat penting kakak Ahers. Aku sematkan ya, siapa tahu ada yang berguna informasi ya. Untuk teman-teman ya, kalau punya orang tua di rumah, dihadiahin vitamin D3K2, magnesium ya kak, dihadiahin vitamin D3K2 sama magnesium. Itu mah penting banget, itu banget penting, tapi sering tidak terkonsumsi ya. Vitamin D3-nya karena ada frozen shoulder, dari aku minimal 20.000 IU. Untuk magnesiumnya karena ada frozen shoulder, jadi kita pakai magnesium. Sebentar, aku lagi screening mencari ini dia. Kakak, untuk magnesium, ada jenis magnesium yang memang spesifik bekerja di sendi, kemudian itu di otot kita, namanya magnesium malate. Ada magnesium yang memang spesifik kerjanya di bagian otot dan sendi, namanya magnesium malate. Silakan dikonsumsi untuk teman-teman yang lagi frozen shoulder, lagi teman-teman yang HNP, yang LBP, yang suka kram-kram otot, kebangun tidurnya kakak karena ototnya kayak diperes-peres gitu ya kak. Kalau di daerah aku namanya kram betis, kalau di daerah kakak namanya apa kak? Jadi itu silakan dikonsumsi magnesium malate, itu mah penting. Khususon untuk frozen shoulder, tambahan dari aku adalah manganese. Khususon untuk frozen shoulder adalah manganese, 2 kapsul per hari. Tapi manganese hanya boleh dikonsumsi kalau kakak sudah yakin EGFR orang tua kakak itu lebih dari 80. Kalau kakak belum ada data EGFR-nya, tunda dulu konsumsi manganese. Karena manganese itu merupakan mineral yang kakak ya lebih baik dikonsumsi untuk fungsi ginjal yang dengan EGFR-nya 80. Manganese 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kemudian untuk demensianya kakak pertimbangkan dikasih B12. B12 itu dapat meningkatkan fungsi kognitifnya otak kita. Jadi teman-teman yang brain fog, lemot ya kak ya, demensia itu pakai B12, itu silakan untuk dipertimbangkan. Jangan lupa periksa fungsi ginjalnya ya kak. Sebenarnya banyak ya kak, omega 3 juga bagus ya kak untuk demensia ya kak. Tapi aku yang penting kakak udah menuhin dulu yang wajib itu ya kak. Dok, ibu saya habis histerektomi total karena adeno, endo, dan kista. Baiknya konsumsi suplemen apa? Hayo di sini berkumpul teman-teman yang punya adenomamiosis, endometriosis, kista, tumor payudara, kanker rahim, silakan berkumpul anak-anak. Udah dicatat, Ibu Asni, terima kasih ya Ibu Asni ya, Ibu Asni. Kakak Cici punten ya, Kakak Cici masih di sini nggak ya? Kakak Cici masih di sini nggak ya? Penebalan rahim boleh, ayo apalagi? Udah habis setengah paket gastritis dok, untuk gastro habis 2 botol. Nah kakak Burza rasanya gimana? Kakak Burza setelah kakak konsumsi paket gastritis rasanya gimana kakak? Apakah ada reaksi positif atau bagaimana kakak Burza? Udah siap dicatat ya? Miom, ya boleh. Mioma, kista, adeno, endometriosis, tumor payudara. Ayolah kita catat ya. Kakak Burza, are you there? Domi kalau perut sebelah kiri panas, perih, kenapa ya? Gastritis kakak. Kakak itu gastritis kakak Kaika ya. Radang hidung telur, bisa. Boleh. Kak, ini silahkan dicatat ya kak. Ini adalah yang biasa aku berikan terapi functional medicine untuk kondisi-kondisi yang memiliki gangguan yang aku sebutkan tadi. Bukan, enggak, ISK belum masuk sini. ISK nanti kakak ya, di SKS berikutnya ISK. Yang pertama dan terutama udah pasti vitamin D3K2. Kemarin enakan perutnya dom, sekarang malah perih, mules dom, udah pesen gastro belum datang. Oh, kakak punten ya, waktu kakak udah enakan terus perih itu kakak masih berada dalam di bawah masih konsumsi paket gastritis atau udah enakan kakak kemudian tidak konsumsi, kakak salah makan kemudian perih lagi.
Coba Kakak Burza ya. Aku sekalian ini ya, evaluasi Kakak Burza dulu ya. Yang pertama, vitamin D3K2 dan magnesium itu adalah suatu yang wajib. Udah pasti jangan nggak dikonsumsi. Udah pasti ya teman-teman. Kita sehat, walafiat, cakep, nggak ada masalah hidup. Pokoknya ya, itu aja konsumsi vitamin D3K2. Oh, Kakak Burza baik. Kakak Burza mohon izinnya, berarti kakak gastritisnya belum stabil ya. Kakak silakan lagi untuk mempertimbangkan melanjutkannya ya kakak ya. Paket gastritis minimal pakai gastro comfort dulu. Ingat pantangannya Kakak Burza ya. Oke. Kemudian, vitamin D3K2 minimal di 10.000 IU. Kakak lihat toleransi tubuh kakak, kalau nggak ada kram naikin jadi 20.000 IU. Kemudian magnesium glycinate. Ingat teori vitamin D3K2, apa teorinya? Ada vitamin D3 yang soft gel, ada yang kapsul. Ada yang soft gel, ada yang kapsul. Soft gel dipilih kalau misalnya kakak tidak ada alergi kacang, tapi kalau misalnya kapsul, kalau kakak ada alergi kacang, kakak pakainya yang kapsul. Kalau tanpa magnesium gimana dong? Kakak Ra, konsumsi vitamin D3K2 tanpa magnesium boleh dengan catatan kakak hanya konsumsi mentok di 10.000 IU dan kakak yakin kalau makanan kakak bagus, pola makan kakak bagus. Siap dong bagi pesan gastro untuk magnesium solarnya diminum malam aja boleh dong? Boleh. Kakak Burza, tapi magnesium solar itu kan dosisnya itu kan 4 kapsul ya kak. Kalau kakak lebih nyaman kayaknya di ini gini kak, di split, di terbagi kayaknya ya kak lebih nyaman. Jadi sore malam gitu Kakak Burza ya. Kakak saya nanti aku jawab dulu. Kakak saya nanti aku jawab pertanyaan kakak. Nanti tolong izin diingatkan. Aku selesaiin dulu si masalah ini ya kakak ya tadi ya. Jadi aku untuk bahas masalah endometriosis ya kakak ya. Jadi vitamin D3K2 dan magnesium itu adalah hal yang wajib. Vitamin D3 sehat berapa? 10.000 IU. Karena kakak ada masalah jadi 20.000 IU. Kemudian magnesiumnya apa? Magnesium glycinate. Magnesium glycinate ya teman-teman ya. Magnesium glycinate itu ada tekniknya. Kalau kakak beratnya di atas 60 kilo, kakak pakainya magnesium maksimum strength. 60 kilo, kakak pakai maksimum strength 3 kapsul per hari. Kalau misalnya berat badan kakak di 50-an kilo, 40-an kilo, kakak pakainya Dr. Best di 3-4 tablet. Semakin kakak langsing, berarti kakak semakin rendah dosisnya. Jadi itu kalau misalnya kakak beratnya cuma 30-an, kakak boleh konsumsi 3 tablet. Tapi kalau kakak beratnya di 40-50 kilo, kakak silakan konsumsinya di 4 tablet. Jadi terbagi, 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Kalau kakak nggak suka tablet, karena ada yang tablet itu kayak gak nyaman gitu ya. Kalau kakak nggak suka tablet, kakak bisa pakai Solaray. Solaray itu dari kapsul. Solaray dia di mana tidak ada. Kakak pokoknya magnesium Solaray warna kuning, nggak tahu dia di mana sekarang ya. Kalau kakak nggak suka tablet, kakak pakai Solaray, magnesium glycinate Solaray itu juga oke. Tapi Solaray itu mengandung black pepper. Black pepper ketemu magnesium paling bagus. Penyerapannya paling oke. Cuman kadang-kadang ada orang yang nggak toleransi sama lada hitam. Kalau kakak agak-agak punya riwayat nggak oke sama perut kakak, jangan konsumsi Solaray. Konsumsinya sih Dr. Best aja. Cakep. Zinc itu sangat berguna sekali pada sistem reproduksi kita. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki membutuhkan zinc. Apalagi yang laki-laki. Zinc sangat diperlukan dalam memproduksi testosteron. Untuk yang perempuan, zinc itu juga banyak banget ya kak fungsinya. Untuk ngebooster antioksidan, untuk ngebooster nitric oxide, menyeimbangkan kerja tiroid yang akhirnya bisa produksi estrogen kakak optimal, tidak terjadi dominan estrogen. Jadi zinc itu sangat juga diperlukan untuk teman-teman yang reproduksi, yang berkaitan dengan tumor dan lain-lain. Zinc harus. Zinc yang aku rekomendasikan kalau untuk kakak laki-laki namanya zinc glycinate karena bagus bisa ngebooster testosteron. Untuk kakak-kakak perempuan yang saat ini ada adenoma, ada endometriosis, kakak pakainya zinc selenium. Kenapa zinc selenium dong? Karena selenium itu merupakan prekursor dari glutathione. Glutathione merupakan antioksidan. Kalau kakak ada kista, kakak ada tumor, kakak ada endometriosis, berarti kakak juga memerlukan antioksidan. Jadi pakailah untuk yang kakak yang cewek-cewek nih ya, zinc, selenium, copper. Copper itu merupakan mineral yang penting dalam memproduksi kolagen. Jadi anak cewek konsumsinya zinc, selenium, copper. Kalau laki-laki konsumsinya zinc glycinate. Kemudian kakak probiotik. Semua kondisi peradangan, semua kondisi kanker, tumor, kista itu pasti sistem imunitasnya terganggu. Di keyakinannya functional medicine, 75-80% sistem pertahanan kita itu ada di usus. Di usus, pertahanan tubuh kita tuh ada di usus. Teman-teman yang autoimun, teman-teman yang kanker, teman-teman yang ada benjolan, kista, itu pasti ususnya tuh nggak normal. Mikrobioma ususnya tuh nggak normal. Tapi saya nggak ada masalah pencernaan dong. Tapi saya kayaknya aman-aman aja, perut baja, saya bisa makan apa aja. Nah, itu jebakan Batman itu kak. Jadi kakak yang ngerasa saya kayaknya bagus-bagus aja, saya cuma kista doang deh gitu. Itu jebakan Batman banget untuk kakak. Percayalah kak, semua masalah autoimun, radang, itu pasti usus kakak terganggu. Jadi, silakan kakak untuk konsumsi probiotik. Khususon untuk masalah kakak, adenomamiosis, kemudian endometriosis, kakak konsumsinya angkat rahim, apakah hormon? Iya, betul. Nah, untuk tambahkan kakak untuk teman-teman yang tidak ada lagi rahim karena sudah menjalani histerektomi, kakak wajib konsumsi kalau dari aku ya kak, DIM. 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, saya iodin 1 kapsul sesudah makan, dan liposomal sulforapen. Liposomal sulforapen itu kayak dia antioksidan. Jadi itu tuh antioksidan itu bukan melulu glutathione ya. Jadi ada liposomal sulforapen. Ini aku anjurkan banget untuk teman-teman yang kista,
yang aku sebutkan tadi, khusus untuk teman-teman yang tidak punya rahim lagi, pasti terjadi gangguan pada produksi hormon kakak. Makanya misalnya nih, punten ya, kakak belum masanya menopause, tapi karena kakak ada menjalani pengangkatan operasi rahim, kakak jadi kan tiba-tiba menopause ya, karena hormon kakak pasti terganggu. Jadi silahkan untuk mengkonsumsi DIM, liposomal sulforapen, kemudian itu iodin. Silahkan dipertimbangkan ya kakak. Ini bukan sulap, bukan sihir ya kakak. Tidak akan mungkin terjadi perbaikan hanya dalam 1 bulan saja. Beberapa pasien itu baru merasakan perubahannya itu sekitar minimal 3 bulan, ada yang 4 bulan. Tapi ini banget bisa kalian pertimbangkan daripada kalian konsumsi hormon. Silahkan dipelajari kakak bagaimana efek samping dari hormonal. Kalau kakak ingin bersabar, kemudian memperbaiki pola hidup kakak worth it banget untuk mencoba suplemen yang aku rekomendasikan tadi. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, probiotik. Kemudian kakak pakai DIM, 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Saya iodin, 1 kapsul sudah makan. Kemudian liposomal sulforapen. Kak, memang kayaknya jatuhnya suplemennya jadi banyak banget gitu ya. Tapi dengan kakak contoh nih ya, kakak cuma konsumsi iodin, rahim kakak bisa bagus, tiroid kakak bisa bagus, rambut kakak bisa bagus, imunitas kakak bisa bagus gitu. Jadi itu dengan kakak konsumsi suplemen, kakak bisa memperbaiki banyak hal gitu. Silakan dipertimbangkan ya kak. Tadi saya belum pernah diinfus umur hidup, jadi nggak tahu rasanya infus gimana kalau mau infus whitening. Kakak saya belum pernah diinfus umur hidup. Alhamdulillah aku pernah diinfus waktu aku mau melahirkan kakak. Jadi nggak tahu rasanya infus gimana kalau mau infus whitening. Ini anak-anak cewek, kakak yang perempuan, aku pernah ketemu pasien 2 orang karena riwayat suka infus whitening yang tidak tahu itu apa ingredientnya, akhirnya berakhir dengan autoimun. Yang satu jadi lupus, yang satu jadi vitiligo. Hati-hati kakak, hati-hati untuk memasukkan sesuatu hal yang kakak tidak tahu itu isinya apa gitu ya kak. Hati-hati banget ya kak, pokoknya hati-hati banget lah gitu ya kak. Aku sih enggak ya kak. Oh jadi kalau dokter ngasih obat hormon nggak usah diminum ya dok. Kakak kalau misalnya kakak tidak mau mengikuti anjuran dokter konvensional, kakak ikutin dokter fungsional. Artinya kakak nggak minum obat, tapi kakak juga nggak ngejalanin apa yang aku rekomendasikan. Kakak nggak diet, kakak nggak olahraga, kakak nggak puasa, kakak nggak minum vitamin D3, magnesium. Nah itu nggak boleh, Kalau misalnya kakak nggak mau ikutin fungsional, kakak konsumsi itu hormon. Tapi kalau kakak nggak mau konsumsi hormon, kakak ikutin fungsional. Jadi harus ada salah satu yang dipilih gitu ya kakak. Gitu. Vitamin buat hormon tiroid kakak, tiroid itu kan bisa naik bisa turun. Kakak yang mana, hipo atau hiper? Karena suplemennya beda. Magnesium trionate nggak ada di etalase. Ada kak, masa sih nggak ada? Ini kakak magnesium trionate ada di Anda. Kakak mungkin habis, besok akan diupdate sama tim Domi Klinik ya kak. Tadi aku janji pertanyaan jawab kakak siapa ya? Kakak Sei bukan ya? Oh bukan. Kakak yang aku janjiin tadi boleh bantu ditulis lagi kan, nanti aku jawab kak. Apakah ada rekomen obat oral bisa mutihin? Kak kalau ada, kayaknya aku putih duluan deh kak. Kak kalau ada suplemen yang bisa buat cantik dan putih, kayaknya aku duluan kak di nomor pertama tuh aku cantik duluan kayaknya kak. Aduh aku salah lagi mainnya. Bentar ya kak, ini TikTok itu kalau udah 1 jam disuruh sama dia main puzzle gitu ya. Nah baru benar. Kakak aku nggak pernah tahu ada obat yang ada suplemen yang bisa mutihin. Aku nggak pernah tahu. Jadi kalau mencerahkan, mengglowingkan itu kakak main astaxanthin sama glutathione sama NAD, itu bisa mencerahkan ya kak, bukan putih loh, mencerahkan, mengglowingkan, melembabkan, itu kakak bisa pakai omega 3, astaxanthin, glutathione, vitamin C, NAD, banyak sebenarnya. Mau suplemen? Oke kakak, kalau mau suplemen silahkan dipertimbangkan. Tadi siapa kakak yang aku janji untuk jawab pertanyaannya ya, kakaknya mana ya? Kakak aku lupa punten ya kak, tapi aku ingat dengan janji aku kak, cuman aku lupa aja. Oh kakak C, baik. Sebentar ya kak, aku udah menyematkan ini. 3 triglycerida 47, HDL 65, HBL vitamin D. Aman, kakak Fafa, selamat, aman. Anda aman nak. Vitamin D 126 teman, menurut aku sih oke aja kak. HB 105 aman kakak, nggak ada masalah kakak, silahkan. Cuman kakak Fafa, ini kan kakak vitamin D-nya 126. Kalau secara lab ini kayaknya tuh udah hati-hati gitu ya. Tapi kalau dalam functional medicine ini tidak berarti apa-apa sih kak. Karena kalau keracunan vitamin D, kita itu bukan melihat dari kadar vitamin D-nya, tapi kita melihat dari kalsium dalam darahnya. Aku pernah ketemu pasien dengan vitamin D 260 kak. Alhamdulillah pasiennya nggak kenapa-napa. Tapi kalau kakak khawatir, dom ini kan ada 126, nanti dibilang keracunan loh dom. Nah kakak periksa tuh kalsium. Selama kalsium kakak itu normal, misalnya kalsium total yang kakak periksa, selama kalsium total kakak itu normal di bawah 10,2 mah tuh kakak nggak kenapa-napa, aman kakak ya. Silahkan dikonsumsi vitamin D3-nya. Dok, zinc yang ada kandungan lidah buayanya itu namanya apa? Gastro Comfort kakak. Zinc ada lidah buayanya, Gastro Comfort kakak, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Dom, apa kebanyakan GERD LPR itu karena hypoklorida? Iya, makanya Domi nyaranin pakai cuka apel. Oh betul, kakak C ini pertanyaannya bagus banget ya kakak C ya. Kakak C sudah belajar tentang teori ya. Jadi teman-teman, asam lambung kita itu sifatnya asam.
Normalnya pH lambung kita 1-3. Kakak nanti kalau kakak mau tidur, sebelum baca doa tidur, kakak coba lihat di Google berapa normal asam lambung. Normalnya asam lambung kita tuh 1-3, Kak. Kakak ingat dulu waktu pelajaran SMP ada 1-14 pelajaran pH ya, Kakak ya. 1-6 itu asam, 7 itu netral, 8-14 itu basa. Nah, lambung kita berada di pH 1-3. Artinya lambung kita tuh asam banget ya, Kak. Lambung kita tuh asam banget. GERD terjadi ketika asam lambung kakak tidak normal, yaitu pH-nya berubah menjadi 4, 5, 6, 7, sampai 14. Berarti kan menuju netral, menuju basa kan, Kak? Nah, dengan secara logika sederhananya, kalau misalnya kakak GERD, maka diasamkan lagi pH lambung kakak. Dengan cara apa dong? Konsumsi sesuatu yang memiliki karakteristik yang sama dengan lambung kakak. Apa itu dong? Cuka apel atau beta-NaCl. Makanya tuh ada perbedaan pandangan ya, Kak. Kalau misalnya dokter konvensional itu berpikirnya memahami GERD itu sebagai produksi volume cairan lambung yang berlebihan. Tapi kalau dokter fungsional itu berpikirnya GERD terjadi karena perubahan pH. Kita tidak mempermasalahkan volumenya ya, Kak. Yang kita permasalahkan itu adalah pH-nya. Jadi silakan konsumsi cuka apel gitu. Kenapa aku bisa yakin banget di teori ini ya, Kak? Walaupun aku sering diomelin, kenapa itu asam lambung suruh pakai cuka apel nanti makin perih gitu ya. Aku sudah menjalani ini ya, Kak. Aku tuh benar-benar sakit GERD 7 tahun yang lalu. Aku berobat udah kemana-mana. Aku udah traveling ya, Kak, ke dokter gastro 1, ke dokter gastro yang lainnya gitu. Tapi aku ya balik-balik obatnya omeprazol, lansoprazol gitu. Aku udah konsumsi itu semua, aku udah sampai di infus 1 hari 3 kali, Kak, pakai pantoprazol, nggak bisa, malah kalau kondisi aku makin parah gitu. Terus aku berpikir, kok kayaknya aku kan udah berobat ya, kok makin parah ya gitu. Mungkin ini bukan ada hal yang harus aku terpecahkan gitu ya, Kak. Aku tuh memang orangnya penasaran gitu ya, Kak. Terus akhirnya aku mencari, terus aku ketemu sama teori functional medicine. Ternyata kalau GERD itu malah ternyata pH kakak itu kurang. Makanya kakak membutuhkan cuka apel. Waktu aku konsumsi cuka apel selama 1 bulan, keluhan aku berkurang jauh banget, karena drastis perkembangan itu luar biasa signifikan. Tapi saat itu aku cuma sakit GERD saja, nggak sakit gastritis. Yang repot kalau ada GERD ada gastritis. Gastritis itu terjadinya peradangan. Gastritis itu mah, dispepsia. Gastritis itu sama satu golongan. Gastritis, mah sama dispepsia itu satu golongan, yaitu mengacu pada kondisi peradangan, luka, peptic ulcer. Itu kakak bayangin, kakak ada radang, ada luka, konsumsi cuka apel makin jadi luka kakak. Gak bisa kan? Tapi di satu sisi kakak membutuhkan cuka apel karena kakak punya GERD. Nah, bagaimana dong? Aduh, kok bingung dong. Ini nggak boleh kena cuka apel, ini boleh kena cuka apel. Jadinya gimana dong? Kalau kakak ada gastritis dan GERD, yang kakak dahulukan dulu adalah pengobatan gastritisnya. Jadi kakak obatin dulu tuh peradangan kakak sampai nyari ulu hatinya nggak ada, baru kakak pelan-pelan masukin cuka apel atau beta-NaCl ke dalam rangkaian suplemen kakak gitu. Jadi kakak saya semoga bisa menjawab kakak ya. Dom, kalau konsultasi Japri lewat mana ya, Dom? Kakak titip. Kak, aku itu alhamdulillah banget ya, apresiasi teman-teman tuh luar biasa sama aku sangat menghormatinya ya teman-teman ya. Cuman tuh aku keterbatasan waktu ya, Kak. Sampai saat ini tuh, sebelumnya tuh aku membuka konsultasi tuh via Apple to Apple. Jadi tuh kakak boleh milih nelpon, video, atau chat. Jadi tuh kakak boleh Apple to Apple. Tapi ternyata aku berpikir tuh aku pengen tuh langsung anamnesa langsung ke pasien tanpa diwakilkan gitu ya, Kak. Tapi ternyata tuh aku sekarang udah kewalahan karena sampai saat ini jadwal konsultasi aku tuh penuh sampai akhir Agustus. Nah, akhirnya tuh aku berpikir ini gimana ya gitu. Sekarang aku nggak lagi pakai Apple to Apple ya, Kak. Jadi aku mulai menggunakan mekanisme kalau misalnya kakak mau konsultasi, aku membuka kelas Zoom. Jadi tuh kakak misalnya kakak Titi, kakak Iyas punya melampirkan dulu apa keluhan kakak, kemudian kakak kasih labnya, nanti akan dipelajarin sama asisten aku. Oh, ini kelompok gastritis, kakak Iyas kelompok gastritis. Nah, nanti teman-teman yang memiliki keluhan gastritis itu akan sama Zoom-nya, Zoom 2 jam untuk 6 orang. Di situ kita ngobrol tapi langsung 6 orang aku kerjain gitu ya, Kak. Nah, sepertinya itu bisa memangkas waktu lebih efektif. Jadi aku tidak ada lagi konsultasi Apple to Apple karena takutnya nggak kekejar. Jadi aku 2 jam untuk 6 orang sekarang via Zoom gitu ya, Kak. Tapi sekarang lagi di itu, Kak, mekanismenya lagi diatur banget, jadi jadwal konsultasinya masih aku tutup sampai admin aku, tim Domi Klinik bisa mengatur jadwalnya sebaik mungkin. Gitu ya, Kakak, mohon izin ya, Kakak ya, nanti kalau misalnya sudah dibuka akan dikabarin lagi ya, Kakak. Oh, Kakak Diah, terima kasih sudah membantu menjawab. Bu dokter, saya psoriasis kepala dan kuku, magnesium apa yang bagus? Magnesium glycinate. Untuk kondisi autoimun, magnesiumnya glycinate, Kakak. Untuk autoimun, Kakak ya, magnesiumnya glycinate. Ingat terapi, magnesiumnya glycinate. Ingat Kakak, teori magnesium gimana? Kalau lebih dari 60 kilo, Kakak pakainya magnesium maksimum strength. Kalau misalnya Kakak di bawah 60 kilo, Kakak bisa pakai Dr. Best yang sifatnya tablet, 4 tablet per hari, ini 3 kapsul per hari. Kalau Kakak nggak ada nyari ulu hati, perut perih sama sekali, Kakak nggak suka tablet, Kakak boleh pindah ke Solaray, gitu ya, Kakak ya. Dok, kalau lagi rambut rontok minum, berapa itu? Oh, ini Kakak dia jawab ya, 1000. 1000 itu apa, Kakak? Kakak di dalam functional medicine usia 18 tahun mah, Kakak minimal 10.000 ya. Kalau 1000 mah nggak cukup, Kakak.
lama nanti rambut kakak sampai lebaran besok kayaknya rambut kakak belum benar-benar itu kak. Coba pertimbangkan 10.000 ya kak. Dok, kalau benjolan granuloma itu ya kelenjar gitu ya kak, tapi ada abses. Abses itu arti bahasa Indonesianya punten ya kakak, nanah. Jadi infeksi. Nah, bahasa Indonesia abses itu nanah. Punten, mohon izin ya kakak. Kenapa ada di situ? Karena ada infeksi gitu. Jadi benjolan kakak itu memang karena ada kelenjar yang membesar, tapi juga ada infeksi gitu. Jadi mungkin kakak akan dikasih dokternya antibiotik ya. Ingat teman-teman sekalian ya, kalau kalian konsumsi antibiotik, silahkan untuk mempertimbangkan probiotik. Kalau kalian konsumsi antibiotik, silahkan dibarengin sama probiotik. Kakak pernah tahu fakta bahwa golden period masa anak itu di 1-5 dijaga sebaik mungkin agar anak kita di usia 1-5 tahun itu tidak terpajan dengan antibiotik. Itu dijaga sekali kakak. Anak-anaknya kalau usia 1-5 tahun itu dijaga sekali, jangan sampai kena antibiotik. Ya kalau udah qadarullahnya memang mungkin infeksi, yang kalau mau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau sesuai indikasi silahkan, sesuai indikasi. Tapi kalau di daerah aku ya, punten ini ya, kalau di daerah aku ya, saya minum D3, minum 3 bulan, cek hasil vitamin D. Alhamdulillah jadi 133, sebelumnya vitamin D 2. Oke, kakak Rahma, alhamdulillah, syukurillah. Kak, yang punya anak nih, kalau misalnya bisa kalau bisa dijaga anaknya dari umur 1-3 tahun, itu jangan konsumsi antibiotik. Tapi silahkan konsumsi antibiotik jika memang benar berdasarkan rekomendasi dokter spesialis anaknya. Aku tuh sedih banget ya kak, aku tuh sering banget ketemu ya, misalnya anak kakak panas baru 1 hari, terus kakak panik, terus kakak ke apotik, sama apotik kasih antibiotik. Terus misalnya kakak punten, misalnya berobat ke punten lagi ya kakak ya, misalnya berobat ke perawat atau buat ke bidan, ini mah oknum kakak ya. Nggak semuanya begitu. Yang terlalu mudah untuk memberikan antibiotik. Padahal 1-5 tahun itu merupakan golden period anak, kalau bisa jangan terpapar antibiotik. Kenapa dong? Kenapa? Antibiotik itu dapat melemahkan sistem imunitas alaminya tubuh anak. Kalau misalnya imunitasnya lemah, nanti lama-lama ditambah lagi makannya kurang oke ya kak, kurang terkontrol nih, kan kita banyak banget ya kak godaan anak-anak kita ya kak, makan minuman manis lah, ciki lah, snacking lah gitu ya kakak. Itu makin merusak mikrobioma tubuh anak kakak. Nanti lama-lama bisa meningkatkan resiko terjadinya autoimun. Itu sudah ada penelitiannya ya kak. Anak yang terpajan antibiotik di 1-5 tahun itu memiliki faktor resiko terjadi autoimun. Dong, gimana dong? Kalau misalnya sesuai dengan dokter spesialis anak mah nggak apa-apa. Kalau misalnya perawatnya dan bidannya memang memberikan sesuai dengan hasil laboratorium nggak apa-apa. Nah, upaya mitigasi agar tidak terjadi efek samping, karena ngapain kasih atuh anaknya probiotik? Karena nanti probiotik itu bisa menyeimbangkan mikrobioma yang nggak seimbang, disbiosis namanya, nggak seimbang setelah konsumsi antibiotik. Gitu ya kakak. Suplemen buat usia 80 tahun apa dong? Vitamin D3K2, magnesium sama vitamin B kompleks. Vitamin D3 minimal 10.000 IU, magnesium glycinate ya kakak ya, glycinate. Ada keluhan nggak ya orang tuanya ya? Kalau magnesium nggak ada keluhan, pakainya magnesium dari Deal, 1 kapsul yang ini aja, 1 kapsul sebelum tidur. Vitamin B kompleks kakak bisa pakai Solaray, 1 kapsul sesudah makan siang. Ingat ya teman-teman, kalau kalian habis konsumsi vitamin B kompleks, vitamin C, urin kalian bisa berubah menjadi kuning pekat. Memang itu sudah sewayahnya seperti itu, karena memang mereka itu kan dibuang kan lewat urin, jadi bisa kuning pekat. Biar tidak terjadi kenapa-napa, pastikan kalian bisa memenuhi kebutuhan air putih 40 ml kali kilogram berat badan per hari gitu. Dok, anak saya 5 tahun punya alergi, suplemennya apa saja dan dosisnya berapa? Alergi, semua kondisi alergi, tua, muda, lansia, vitamin D3K2. Kalau umur 5 tahun sebenarnya kebutuhan vitamin D3-nya hanya 400. Tapi karena punya alergi, kakak bisa up to sampai 1000 IU. Sesuai dengan bagaimana toleransi tubuh anak kakak. Kemudian zinc yang ada quercetinnya. Agak susah mencari produk anak sirup, ada tapi susah banget ya kak untuk impornya itu tuh, karena susah nyarinya ya. Itu mengandung zinc dan quercetin. Di dalam Domi Klinik itu ada zinc quercetin, dia dalam bentuk kapsul. Kalau anak biasanya dipuyarkan, jadi kakak buka kapsulnya, ambil 3/4-nya kemudian jadikan puyer. Itu bisa dipertimbangkan. Probiotik, semua kondisi alergi itu pasti membutuhkan vitamin D3, zinc sama probiotik. Silahkan dipertimbangkan, karena probiotik, pakai probiotik, kids probiotik ada di etalase Domi Klinik, itu bisa dipertimbangkan. Kakak Vivi, halo, kok kalau cuma cek ureum kreatinin aja udah bisa menggambarkan kondisi ginjal nggak dong? Fungsi ginjalnya sudah bisa kakak Vivi. Kalau kakak mau kondisi ginjal terkait dengan fungsinya bisa, tapi kalau kondisi ginjal terkait dengan ada penyumbatan nggak, kemudian ada batu nggak, itu memang harus pakai bantuan ya kakak Sisi ya, kakak Vivi ya gitu. Misalnya kakak Vivi mau pakai BNO, nah itu bisa. Tapi kalau fungsi ginjal bisa tergambarkan dari ureum kreatinin. Dok, kalau hasil UEG penebalan dinding gastro ringan, kenapa ya? Itu namanya gastropati kakak. Semua keluhan yang ada di lambung kita gastropati. Dok, kalau ada riwayat batu ginjal tapi masih kecil banget, minum suplemen gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kakak.
Kakak asri ya, kakak. Oh enggak gitu jawabannya. Sebentar, aku akan menjelaskan lebih detail. Teman-teman, definisi BPOM terkait suplemen itu ada vitamin, mineral, multivitamin, dan suplemen seperti kolagen drink, suplemen serbuk itu termasuk dalam golongan suplemen. Kalau kakak asri konsumsi suplemen serbuk kayak kolagen drink, ya yang lagi hype sekarang itulah ya kak ya, itu nggak boleh untuk ginjal, akan memberatkan ginjal karena dia mengandung gula, dia merupakan ultra processed food. Benar bisa ginjal kakak berat. Tapi kalau suplemen yang kakak maksud seperti vitamin D3, magnesium, zinc, probiotik, vitamin B kompleks itu tidak membahayakan ginjal kakak. Selama kakak minum air putih 40 ml kali kilogram berat badan per hari. Berapa 40 ml kali kilogram berat badan per hari? Silahkan dihitung sesuai dengan berat badan kakak ya. Dong, saya mah langsing cuma 50 kilo. Ya sudah, 50 kali 40 berarti kakak minum minimal di 2 liter. Gitu ya kakak. Aku sudah pernah melampirkan pasien-pasien aku yang konsumsi banyak suplemen, ada yang 10 sehari, malah fungsi ginjalnya bagus kakak. Makasih dong, sama-sama. Dok, kalau udah rutin cuka apel berarti interlock di stop aja. Kakak Aldi, terima kasih. Lah kenapa? Kakak, interlock itu probiotik ya kakak ya? Kalau cuka apel tuh prebiotik. Kalau kakak ada rezeki lebih dan kakak lagi juga dalam kondisi spesial, ya kakak nggak apa-apa makan probiotik dan cuka apel juga. Tapi kalau kakak saat ini ngerasa udah cukup fit, nggak perlu lagi kakak bisa konsumsi cuka apel aja. Dom, suplemen enzim pencernaannya nggak ada babinya yang mana dong buat teman yang muslim? Ada enzim Digest All sama enzim Naturbel 1 kapsul per hari kak. Ada enzim Digest All dan Naturbel, itu tidak mengandung babi. Anak 4 tahun tipoid berat dapat 6 Walah. Kok 6 botol antibiotik kan banyak bener ya? No, minum probiotiknya mana dong? Kids probiotik kakak. Mana ya? Kids probiotik di mana dia berada ya? Pokoknya ada di atas Domi Klinik namanya Kids probiotik kakak. Atau kalau anaknya susah minum tablet kan Kids probiotik itu walaupun dia rasanya ada flavor buahnya, dia tablet ya kak. Kakak bisa cari probiotik cair aja pokoknya buat anak. Bebas lah, pokoknya probiotik aja. Suplemen buat tiroid dok apa aja? Kakak Luna, tiroidnya apa? Tiroidnya hipotiroid, hipertiroid, atau nodul tiroid kakak Luna? Dok, biar sesaknya hilang atau napasnya nggak pendek gimana? Konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Vitamin D3, K2, kemudian magnesium, probiotik, sama enzim. Kak, level dari GERD itu beda-beda ya kak. Ingat, GERD itu terjadi karena apa kak? pH lambung kakak bukan lagi di 1-3, tapi berubah menjadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 14. Ada teman yang GERD tapi pH-nya cuma 5, ada teman yang GERD tapi pH-nya sampai 13, ada. Jadi GERD itu beda-beda. Tahu dari mana dong pH-nya gitu? Kakak nanti akan paham. Kalau kalian GERD cuma konsumsi vitamin D3, magnesium, tanpa cuka apel, bisa sembuh GERD-nya. Itu paling kakak cuma di pH 4 lah. Ringan. GERD kakak tuh masih ringan. Tapi kalau kakak udah gedebak-gedebuk, udah minum vitamin D3, udah minum magnesium, udah konsumsi probiotik, kakak udah lagi konsumsi enzim, belum bisa, itu berarti perubahan pH kakak tuh udah berubah sampai 10 ke atas. Kakak udah minum cuka apel di 4 sendok per hari, kok masih belum kelar juga nih GERD-nya. Berarti kakak makin basah pH kakak. Kakak tahu kak, terakhir kemarin aku ketemu sama pasien dari Jogja, 30 sendok per hari cuka apelnya. Aku pikir aku udah yang paling hebat kak, minum cuka apel aku di 20 sendok per hari. Ternyata pasien aku ini konsumsinya 30 sendok. Jadi kan lihat live aku tuh, pasiennya udah punya endoskopi, cuman karena menunggu jadwal, akhirnya pasiennya coba-coba sendiri konsumsi cuka apel. Terus aku kan pernah bilang, dosis cuka apel itu kakak sesuaikan sama kondisi kakak. Kalau kakak yakin kakak GERD udah konsumsi cuka apel 6 sendok per hari tapi belum ada perubahan, naikin 8 sendok. Kalau belum ada perubahan, naikin 10, 12, 14, selama kakak tidak ada nyari ulu hati. Ternyata pasien ini melakukan eksperimen sendiri kakak, karena nunggu jadwal konsul aku lama, berakhir di 30 sendok per hari. Aku kaget banget, 30 sendok per hari. Terus aku tanya, perut kakak nggak perih? Nggak perih. Terus gimana GERD-nya? Agak enakan. Saya agak enakan setelah di 30 sendok. Sebelum 30 sendok saya nggak ngerasa perbaikan dong. Bayangin 30 sendok kak per hari gitu. Aku sampai, yang bener sih kak, iya bener 30 sendok gitu. Jadi teman-teman, level dari sakit GERD itu beda-beda. Kalau kalian saat ini GERD, yang tipe-tipe nggak bisa sama sekali nelen air putih aja, sakitnya, saking nggak bisa nelen air putih, ada soalnya kayak gitu. Sampai pasien aku yang Jogja itu begitu, nggak bisa susah nelen air putih. Kakak fokus aja di cuka apel, kakak nggak usah minum vitamin D3, magnesium, probiotik nanti dulu. Kakak fokus aja dulu di mengasamkan pH lambung kakak. Karena kalau kakak udah belum pH lambungnya belum asam, kakak udah semangat konsumsi magnesium, vitamin D3, probiotik, susah juga nanti lambung kakak mencernanya. Jadi kalau kakak ada di fase nelen air putih aja sakit, susah, fokus aja dulu di beta-hexane atau cuka apel, dah itu aja dulu. Nanti setelah kakak ngerasa kayaknya udah mulai agak enak nih, bisa nelen makanan, baru kakak tambahin vitamin D3, magnesium, probiotik. Cuka apel tuh tahta tertinggi ya kak, atau cuka apel beta-hexane tuh tahta tertinggi dalam pengobatan GERD gitu kakak. Dok, APO. Dok, untuk hipertensi dengan homocysteine tinggi, stres dan penurunan fungsi otak, suplemennya apa? Penurunan fungsi otaknya kayak apa ya kakak ya? Brainfog nah kakak. Kakak Luna, aku udah baca pertanyaan Kakak Luna, tapi Kakak Luna belum jawab. Kakak Luna, kelenjar tiroid cuma bengkak aja dok, tapi nggak hipo maupun hiper karena nggak ada keluhan. Oh ya sebentar Kakak Luna ya. Kakak Aldi, apa ini? Aku belum paham nih. Penurunan fungsi otak itu kakak brain fog bukan ya? Brain fog bukan. Iya dong brain fog. Aku anggap aja jawabannya brain fog lah ya kak. Kak,
Untuk para hipertensi itu aku vitamin D3K2, magnesium, kemudian kakak pakai potasium. Selama fungsi ginjal kakak bagus, kakak pakai potasium. Potasiumnya kalau kakak pilih yang powder itu makasih kakak ya, 1/3 sendok teh dicampur segelas air setelah makan pagi dan sore. Kalau kakak pilih kapsul, dosisnya 6 kapsul per hari. Vitamin D3 minimal di 20.000 IU. Kemudian untuk hipertensi pakainya magnesium taurat. Kak, ada magnesium yang khusus untuk hipertensi. Namanya apa? Namanya magnesium taurat. Namanya magnesium taurat untuk teman-teman yang hipertensi jantung, magnesium taurat. Vitamin D3 20.000 IU, magnesium taurat 3 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Kemudian kakak konsumsi apa tadi kak? Potasium. Potasium silakan dikonsumsi untuk regulasi tekanan darah. Dengan catatan kakak tidak ada sama sekali sedikit pun yang namanya penurunan fungsi ginjal. Kalau kakak penurunan fungsi ginjal dengan EGFR di bawah 80, jangan dulu konsumsi potasium sitrat. Kemudian untuk kakak, rekomendasi selanjutnya adalah hipertensi natokinase atau natosera. Kakak pemula, kakak konsumsi natokinase. Kakak udah lama hipertensinya, kakak konsumsinya natosera. Domi Klinik menyediakan paket hipertensi ya kak, itu memudahkan kakak ya untuk paket 1 bulan, itu silahkan dipertimbangkan. Untuk homocysteine, kakak kekurangan apa kak? Vitamin B kompleks. Homocysteine itu kekurangan vitamin B kompleks. Silahkan dipertimbangkan. Kenapa kakak bisa brain fog? Karena di dalam vitamin B kompleks ada B12 kan. B12 itu kalau kekurangan B12, kakak bisa kayak aku sebutkan tadi, kakak bisa ngerasa brain fog, penurunan kognitif dari otak kakak gitu. Jadi silahkan dipertimbangkan ya kak. Omega 3 fish oil tuh cakep atau kakaknya bisa untuk hipertensi juga bisa. Brain fog, ya itu kakak Aldia udah aku jawab ya kak. Vitamin D3K2 20.000 IU, kemudian potasium sitrat. Potasium sitrat 1/3 sendok teh dicampur segelas air, dengan catatan kakak mah nggak ada penurunan fungsi ginjal. Kemudian magnesium taurat ya, untuk hipertensi pakainya magnesium taurat 3 kapsul per hari. Terus apa tadi ya, homocysteine vitamin B kompleks. Kalau kakak mau ngebooster pakai omega 3 itu lebih oke ya kak. Kakak mau pakai mushroom kompleks itu juga bagus banget, itu merupakan jamur yang bisa meningkatkan fungsi kognitif otak. Omega 3 juga bisa, silahkan disesuaikan dengan budget kakak ya kak. Kalau kakak cuma mampunya saat ini beli paket hipertensi, silahkan pakai paket hipertensi saja, tidak apa-apa. Kelenjar tiroid cuma bengkak aja dok, tapi nggak ada hipo. Oke kakak Luna, untuk teman-teman yang memiliki masalah dengan nodul tiroid, masa tiroid atau benjolan di tiroid, vitamin D3K2, magnesium, zinc, selenium. Kakak Luna, vitamin D3 minimal di 20-30.000 IU. Kemudian magnesium glycinate. Kalau kakak berat badannya 60 kilo, kakak pakai magnesium maksimum strength ya kakak. Itu 3 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan siang, sore, sama 1 kapsul sebelum tidur. Zinc, selenium, copper, 1 kapsul sesudah makan siang. Spesifik untuk nodul tiroid. Teman-teman yang punya nodul tiroid, nodul tuh ini loh kak, masa ya. Di USG biar kakak tahu kakak tirat seberapa, itu juga bisa. Untuk yang punya benjol-benjolan, nodul tiroid, masa tiroid, spesifiknya adalah tambahannya yaitu probiotik. Probiotik bagus ya kak untuk membantu teman-teman yang punya segala benjolan. Benjolan payudara, benjolan di tiroid, pokoknya segala imunitas terganggu itu pakai probiotik dalam 5 formula. Terus, apa kakak terus? Spirulina. Spirulina 2 kapsul per hari. Boswellia turmeric 2 kapsul per hari. Spirulina 2 kapsul per hari. Boswellia 2 kapsul per hari. Silahkan dipertimbangkan. Untuk kakak-kakak di sini, aku sudah membuatkan paket untuk teman-teman yang autoimun dan kanker yang leaky gut. Jadi dalam paket itu ada 5 formula. Vitamin D3, vitamin D3 tersedia dari dalam bentuk kapsul dan soft gel. Kalau kakak yakin nggak ada alergi kacang, kakak pakai yang soft gel. Nggak ada alergi kacang, kakak pakai yang soft gel. Ada alergi kacang, kakak pakai yang kapsul. Kemudian di dalam paket 5 formula itu ada magnesium glycinate, kemudian ada zinc, selenium, copper, dan probiotik. Probiotik yang sangat aku anjurkan untuk teman-teman yang lagi struggling sama masalah perkankeran, autoimun, leaky gut adalah probiotik Lactobacillus reuteri. Dia bukan probiotik biasa ya kak, karena dapat imunodulator dari sistem imunitas kita dan dapat menurunkan peradangan. Jadi kalau kalian kanker, autoimun, apapun diagnosis autoimunnya, mau hipo, mau hipertiroid, mau vitiligo, mau psoriasis, apapun itu, kakak pakainya, tadi kok ada pasien psoriasis belum aku jawab kak, maaf ya kak ya. Kakak pakainya Lactobacillus reuteri. Tapi kalau kakak ngerasa dulu mahal banget dong Lactobacillus reuteri, kakak bisa pakai magnesium, magnesium dari probiotik dari Sinaturbel. Jadi untuk kakak yang kanker, untuk kakak yang autoimun, aku sudah menyediakan, Domi Klinik menyediakan paket 5 formula. Itu silahkan dipertimbangkan ya kak, kalau beli paket mungkin bisa lebih terjangkau. Udah dijawab, cakep. Tenggorokan kadang panas, ulu hati gak nyaman kayak ganjel, minum apa? Pakai gastritis dulu kak. Kakak pakai paket gastritis. Tenggorokan kadang panas itu mungkin esofagitis ya kak. Esofagitis itu sama kayak GERD, tapi dia ada radang di saluran kerongkongannya. Karena ulu hati kakak gak enak, kakak pakai paket gastritis dulu. Setelah ulu hati kakak ada perubahan nyerinya, baru kakak pelan-pelan untuk konsumsi betain HCl 1 kapsul per hari, ya kak. Kalau esofagitis, walaupun membutuhkan sesuatu yang asam, aku lebih rekomendasinya itu kakak konsumsinya tuh betain HCl karena dia nggak panas. Kalau cuka apel kan dia waktu kita minum tuh tingkat asam tuh kan kayak panas gitu. Dong,
kalau kolesterol total saya 359, HDL 73, LDL 295, trigliserida 105, kalsium 9. Suplemennya apa? Kakak Lili coba dijawab cepat ya kak. Kakak ada obesitas, ada hipertensi nggak? Kakak ada obesitas atau hipertensi nggak? Kakak Lili masih di sini nggak ya? Dok, rekomendasi gel. Gel probiotik. Gel apa tuh? Gel probiotik untuk luka dong. Aduh, apa itu kak maksudnya gel? Kakak probiotik yang untuk luka yang naturbel. Apalagi kalau kakak konsumsi antibiotik naturbel. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Coba kakak Lili dari nanti, aku takutnya melewatkan yang lain-lain. Aku baca di sini sajalah ya. Soalnya aku nanti mau jawab kakak kapan kita juga sama nih. Susah ya. Kakak kapan kita aku juga mau jawab, tapi aku scrolling ke bawah dulu. Mana sih kakak Lili ya? Tidak obesitas, oke, tidak. Tapi kakak Lili tulisannya hilang tadi ya. Kakak Lili tulisin lagi dong. Aku malas scroll ke atas jauh ya. Kakak Lili tulisin lagi dong labnya. Mohon maaf ya kakak Lili ya, mohon maaf ya. Kakak Lili tulisin lagi ya. Kakak kapan kita HDL 62, trigliserida 48, HB harusnya 4,6, kreatin 0,7, kolesterol 20. Bagus ini kakak kapan kita. Kakak kapan kita trigliserida saya kerendahan, kenapa ya dong? Kakak kurang makan lemak. Kakak kurang makan lemak. Kalau trigliserida kerendahan itu ya kakak kurang makan lemak. Kan trigliserida golongan lemak atau kakak ya? Trigliserida itu golongannya lemak. Nah, tapi kalau misalnya kurang makan lemak karena kakak kebanyakan makan karbo gitu. Kakak kan kurang makan lemak karena si lemak itu kakak gantikan dengan karbo. Kemudian kakak jadi kakak perbaiki dulu ya kak. Tapi HbA1c kakak itu bagus kakak. Maksud aku lemak ini ya kak. Lemak yang baik. Kakak tingkatin konsumsinya. Atau tidak ada atau terjadi ketidakoptimalan dari tiroid sama empedu kakak gitu. Jadi kakak metabolisme lemaknya itu terganggu, itu juga bisa. Atau kakak ya itu ya low fat diet, atau kakak asupan lemak kakak itu kurang optimal, itu juga bisa. Silakan ditingkatkan ya kak. Maaf kak, aku koreksi, kakak nggak banyak makan karbohidrat karena HbA1c kakak normal 4,6. Mohon maaf tadi aku kayaknya ngeliatnya 9,6. Ini oke kak, ini oke. Kakak tingkatkan konsumsi lemak baik kakak. Kemudian optimalisasi dari empedu kakak, misalnya kakak rajin-rajin puasa juga bisa ya kak. Yang lain-lain bagus kakak ya, bagus. Tidak. Oh ini dia nih, baru ingat aku. Nah untuk kakak Lili, trigliseridanya masih oke. Kolesterol totalnya 359, HDL 73, ini bagus. Kakak Lili, kalau kakak Lili tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada tekanan darah normal, tekanan darah kakak normal, tambahan lagi kalau fungsi ginjal kakak normal, kemudian indeks massa tubuh kakak normal, ini bagus ya kak. Memang kalau kakak Lili menanyakan ini ke dokter konvensional, mungkin kakak akan langsung dikasih obat simvastatin atau atorvastatin. Pokoknya kakak bakal dikasih obat kolesterol lah gitu ya. Kakak langsung dikasih obat kolesterol. Kenapa dong saya dikasih langsung sama obat kolesterol? Karena patokan dari guideline-nya protokolnya dokter konvensional itu kolesterol total itu kalau bisa di bawah 200 gitu. LDL juga harus normal gitu. Tapi kalau dokter fungsional itu melihatnya dari sisi pandang yang berbeda. Kolesterol itu memang ada dalam tubuh kita ya kak. Jadi memang mereka tuh terdeposit dari kita lahir tuh dia sudah ada. Nah, kenapa sih ada kolesterol dalam badan tubuh kita dong? Ya karena fungsi kolesterol itu ngapain kak? Fungsi kolesterol itu kan dia untuk membangun otak, kulit kakak, jantung, kemudian kolesterol untuk produksi hormon gitu. Jadi memang ada. Nah, kolesterol itu memang ada dan awalnya sifatnya baik, tapi dia berubah menjadi jahat ketika ada oksidasi. Oksidasinya disebabkan karena apa dong? Kakak merokok, kakak stres, kakak konsumsi obat-obatan terlarang, kakak makan junk food, ultra processed food, gula, dia teroksidasi. Kolesterol yang harusnya baik, dia malah berubah menjadi jahat. Itu namanya kolesterol yang jahat yang harus kakak segera awasi. Nah, kalau di dalam functional medicine, kalaupun pasien ini kolesterolnya jahat, kita nggak ngasih obat anti kolesterol karena ngeblok produksi kolesterol itu nggak bagus kakak. Karena kolesterol itu kita butuhkan, tapi yang kita lakukan adalah hilangin faktor-faktor yang oksidasi. Tadi faktor yang oksidasi apa kak? Merokok. Ya kalau orang merokok berhenti merokok. Gula, berarti jangan makan gula. Junk food, jangan makan junk food. Olahraga, puasa gitu. Jadi kita lebih modifikasi bagaimana nggak ada faktor anti oksidasi di sini. Bukan dengan cara bypass konsumsi obat anti kolesterol. Kakak baca aja ya kak, di jurnal tuh udah banyak banget penelitian yang bilang kalau konsumsi obat kolesterol dalam jangka waktu yang panjang itu bisa buat pikun cepat, demensia cepat pikun. Kemudian kakak yang cowok-cowok bisa terjadi impoten, ejakulasi dini, itu bisa karena kakak menurunkan kemampuan tubuh kakak dalam memproduksi hormon testosteron. Kemudian kalau kelamaan konsumsi obat statin itu nanti kakak bisa lemes ototnya gitu. Itu bisa terjadi. Nah kalau dalam functional medicine kita lebih modifikasi. Karena kata kakak Yuli, walaupun secara lab nilai kakak Yuli kolesterol 300-an, LDL-nya 200-an, dari sisi aku ini mah nggak kenapa-napa, normal. Dari sisi aku ya kak. Jadi itu yang kakak lakukan adalah meregulasi ini agar nggak ada oksidasi dari gula. Kalau ada oksidasi dari gula, semuanya akan berubah jadi jahat.
Jadi jaga pola makan, konsumsi vitamin D3, kemudian konsumsi K2, kemudian niacin. Niacin ya kak, niacin itu bagus untuk menyeimbangkan nilai kolesterol kakak. Kalaupun kakak Lili takut, saya takut banget nih dom, ini nggak bener nih dom, kolesterol total saya 300-an nih dom gitu. Kakak periksa namanya small dense LDL. Small dense LDL itu lebih valid ngasih tahu kakak apakah kolesterol yang kakak punya ini jahat, udah mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah atau enggak. Small dense LDL, tidak semua laboratorium di Indonesia itu punya, tapi kalau kakak tinggal di daerah yang kota besar ada sih kak, small dense LDL. Ya kak, silahkan dipertimbangkan ya kak. Kalau dari aku, selama fungsi ginjal kakak bagus, tekanan darah kakak oke, berat badan kakak normal, HbA1c kakak normal, trigliserida kakak normal, ini mah menurut aku oke-oke aja. Bapak obet. Kakak Lili semoga bisa menjawab kakak Lili ya. Iya dong, sama-sama. Ada yang tahu fungsi zinc apa? Glukosa puasa berapa? Glukosa puasa 95, HbA 6,3. Prediabetes kakak Sherly kosmetik. HbA1c kita targetnya di bawah 5,7 kakak ya. Kakak prediabetes, jangan makan gula, junk food, ultraproses, olahraga, dan berpuasa. Bapak Obed bertanya, dong fungsi zinc itu apa dong? Bapak, zinc itu memiliki peranan satu, sebagai imunitas. Jadi zinc itu sama kayak magnesium, dia terlibat dalam reaksi enzimatik dalam tubuh kita. Jadi banyak banget reaksi dalam tubuh kita itu yang membutuhkan zinc. Zinc dapat menurunkan inflamasi. Zinc dapat memproduksi nitric oxide. Nitric oxide itu merupakan zat yang kita butuhkan kalau kita ingin menjaga fleksibilitasan dari pembuluh darah kita. Karena Bapak mengacu pada kondisi hipertensi, jadi aku menjelaskan di nitric oxide. Mungkin ini Bapak jadinya tuh gitu ya. Nitric oxide itu kita butuhkan ya Bapak ya dalam menurunkan dari peradangan yang terjadi di pembuluh darah kita yang nanti yang ujungnya endingnya dapat mengakibatkan penyumbatan. Jadi Bapak membutuhkan zinc dalam regulasi tekanan darah. Atau untuk sistem imunitas, zinc kenapa penting? Penting sistem imunitas karena zinc itu juga membantu dalam regulasi sel T imunitas kita. Zinc itu mempercepat proses konversi vitamin D3 yang tidak aktif menjadi aktif. Jadi kalau kalian pengen vitamin D3 kalian itu cepat jalan, cepat bekerja dalam tubuh, pakai zinc karena zinc itu mengkonekkan vitamin D dengan reseptor vitamin D dalam tubuh. Kemudian zinc itu memiliki peranan dalam berbagai peristiwa hormon testosteron, hormon estrogen, dia megang peranan penting. Jadi teman-teman yang pengen jaga reproduksi, konsumsi zinc. Zinc itu dapat menurunkan resiko alergi, kemudian zinc juga dapat menjaga keseimbangan dari tiroid. Tiroid itu merupakan suatu kelenjar yang dia memiliki regulasi di pengaturan suhu tubuh, metabolisme gitu. Jadi sebenarnya zinc itu penting. Tapi apakah zinc harus dikonsumsi seumur hidup dong? Enggak. Zinc tidak harus dikonsumsi seumur hidup. Kalau kakak nggak ada keluhan sama sekali, hanya ingin menjaga imunitas, konsumsi zinc itu cuma mungkin 3 bulan dalam tahun ini. Abis itu udah nggak usah konsumsi lagi, tahun depan lagi konsumsinya. Kecuali pada teman-teman yang autoimun, kemudian teman-teman yang kanker, teman-teman yang memang kekurangan zinc, misalnya pada kasus hipertensi yang belum remisi, atau teman-teman yang punya gangguan pencernaan, itu boleh konsumsi zinc dalam waktu yang lama. HDL 84, LDL 106, kreatinin 0,7, asam urat 5,4, ureum EGFR 95, kolesterol 210, trigliserida 98. Bagus kakak Sherly. Cuman jeleknya tadi di HbA1c ya. Nah, teman-teman ya, aku ulangi lagi biar mudah ya mengerti ya. Aku tidak melihat berapapun kolesterol total kakak dan berapapun LDL kakak, aku nggak lihat nilainya berapa. Yang aku lihat adalah satu, trigliserida kakak itu harus normal, minimal di bawah 130. Kedua, tekanan darah kakak harus normal. Ketiga, indeks massa tubuh kakak minimal indeks massa tubuhnya harus normal, nggak boleh over, nggak boleh obesitas. Keempat, HbA1c harus normal. HbA1c itu harus normal di bawah 5,7. Kelima, yaitu fungsi ginjal kakak harus cakep di atas 90. Nggak melihat berapapun nilai LDL dan kolesterol total kakak, kalau 5-5-nya ini sehat, berarti yang kakak punya saat ini adalah kolesterol baik. Tapi kakak Sherly tadi sebelumnya menyampaikan, aduh dong, saya HbA1c saya 6,3. Berarti kakak Sherly ini kolesterol jahat. Segera perbaiki, jangan sampai masuk sumber yang dapat mengakibatkan peradangan. Turunin gula darah puasa, turunin HbA1c-nya. Olahraga, jangan makan junk food, konsumsi paket prediabetes, vitamin D3 K2, minimal 20.000 IU, magnesium, kemudian berberin. Kalau kakak Sherly nggak ada nyari ulu hati, perut perih sedikit pun sama sekali, konsumsi cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore. Jadi memang ada perbedaan pendapat antara dokter konvensional dan fungsional dalam menanggapi dari kolesterol. Silahkan kakak mau ngikut yang mana. Kalau kakak-kakak di sini khawatir, takut banget, jangan-jangan kolesterol saya itu jahat, kakak periksanya small dense LDL. Kakak periksanya small dense LDL. Kolesterol total sama LDL itu udah nggak usah diperiksa lagi kak, kalau dari aku ya kak. Mendingan kakak uangnya diinvestasikan untuk small dense, karena small dense itu dapat menggambarkan kolesterol kakak itu jahat atau enggak gitu. Merdeka. Dokter trigliserida 55, HDL 91, total 23, nggak apa-apa. Kakak baby, oke kakak baby, nggak masalah.
Dok, aturan minum D3K2 magnesium glibenclamid berapa kali sehari umur 48? Yang mana dulu, kakak? Kakak yang mana dulu nih? D3K2. Kakak D3K2 sebenarnya ya tuh kakak ya. Vitamin D3K2. Aku tuh tadi kayaknya janji jawab seseorang tapi aku lupa ya. Maaf ya kakak, seseorang itu. Aku tadi udah lihat pertanyaannya. Oh, nanti aku jawab tapi aku mana ya gitu. Maaf ya kak. Kak, vitamin D3K2 itu sebenarnya aku agak rebahan enggak apa-apa kakak ya. Vitamin D3, aku hari ini full banget tuh. Vitamin D3K2 itu sebenarnya bisa dikonsumsi pagi atau malam hari. Memang ada suatu teori yang bilang nggak boleh kali kamu konsumsi vitamin D3 di malam hari, bahaya, nanti kamu nggak bisa tidur gitu. Tapi dibantah nih kak sama seseorang, sama tim yang lain. Jadi tim lain ini bilang gini, nggak apa-apa konsumsi vitamin D3 di malam hari itu nggak apa-apa, karena sebenarnya tubuh kita itu akan memberikan sinyal kepada kita cocok atau enggak. Kalau kakak tipe-tipe yang habis minum vitamin D3 di pagi hari langsung ngantuk, nggak bisa ngapa-ngapain, berarti kakak nggak cocok konsumsi vitamin D3 di malam hari. Tapi aku jadi sangat bertenaga. Membara nggak kak tenaganya kak Kaira? Kalau kakak tipe-tipe konsumsi vitamin D3 di pagi hari, kakak membara, bertenaga, kayak kakak Kaira, berarti kakak cocok minum vitamin D3 di malam hari. Kalau di pagi hari. Kalau kakak minum vitamin D3 di pagi hari ngantuk, nggak bisa ngapa-ngapain, berarti kakak nggak cocok. Begitu juga kalau kakak tester, kakak coba konsumsi vitamin D3 di malam hari, kakak nggak bisa tidur, berarti kakak nggak cocok. Tubuh kita itu akan ngasih tahu jawabannya kak. Jadi kakak pelajarin tubuh kakak. Begitu juga dengan magnesium. Zaman dulunya magnesium itu terkenal obat yang harus dikonsumsi sore dan malam hari karena sifatnya relaksasi. Tapi sekarang perubahan teori, magnesium itu juga bisa dikonsumsi pagi, siang, dan malam sesuaikan dengan kondisi tubuh kakak. Kalau aku tipe-tipe yang habis minum magnesium kelak langsung tidur. Jadi aku kalau konsumsi magnesium di malam hari. Tapi ada juga teman-teman yang konsumsi magnesium di pagi hari baik-baik saja, malah lebih bertenaga gitu. Silahkan atuh kakaknya disesuaikan dengan kondisi kakak. Gitu jawabannya nak. Dok, D3K2 usia 65 mau CO yang 10.000 Ibu Sri boleh yang 10.000 Ibu kalau nggak ada keluhan, ada yang soft gel sama yang kapsul. Ibu kalau ada alergi kacang, Ibu pakai yang kapsul. Ada alergi kacang pakai kapsul. Nggak ada dong, saya mah sehat walafiat kata Bu Sri. Nggak ada alergi kacang, Ibu pakai yang soft gel, 1 soft gel per hari. Kalau ada tiroid harus konsumsi zinc dong. Ya jelas, kakak Diana makasih ya. Kakak Dewi kalau kakak ada tiroid, kakak konsumsi zinc barengan sama selenium. Bagus banget itu kakak. Karena saya ada masalah di testosteron dan prostat selama ini minum zinc selenium, jadi bagusnya zinc yang glycinate. Bapak Obet zinc glycinate ganti sama zinc glycinate Bapak Obet ya. Ada di etalase Domi Klinik, ada. Sebenarnya aku menyediakan suplemen untuk vitalitas pria ya, tapi tidak boleh ditulis captionnya di TikTok. Jadi ubek-ubek aja tuh ya, ada suplemen untuk vitalitas pria yang untuk booster testosteron ada, yang untuk apa bahasa Indonesia ya kakak ya, lemah sahwat mah juga ada, itu juga ada. Dicari-cari aja di etalase Domi Klinik ya kak. Kakak Sherly, coba kakak Sherly pakai paket pre-diabetes ya untuk membantu menurunkan si HbA1c sama cuk apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Dosis omega 3 untuk radang usus, 2 soft gel per hari minimal 2000 IU, 2000 mg. Dok, tensi darah 126/86. Normal, tambah vitamin D3 magnesium aja kakak untuk regulasinya. Dok, astaxanthin boleh diminum seumur hidup? Enggak. Kakak user, astaxanthin itu masih perdebatan ya kakak user ya. Jadi itu astaxanthin dibilangkan itu legal, tidak mengandung toksisitas, itu kayaknya tahun 2004-an ya, 2003 ya, terakhir itu lah ya kakak gitu. Tapi sejauh ini aku mempelajari astaxanthin tidak diperkenankan untuk konsumsi seumur hidup. Nanti kakak bisa terjadi perubahan pigmen pada kulit kakak. Nanti kakak jadi kayak lebih menggelap, lebih eksotik gitu ya, astaxanthin. Tapi kalau glutathione boleh dikonsumsi seumur hidup. Masa konsumsi astaxanthin itu masih terjadi perdebatan, tapi paling lama itu 6 bulan sampai 1 tahun. Di luar itu tidak disarankan. Makasih kakak Diana ya. Dong, tolong jelasin cara konsumsi dan jarak waktu vitamin D3 B kompleks dan zinc. Ini mudah sekali kakak Prima. Kakak Prima, habis sarapan kakak konsumsi vitamin D3K2 1 soft gel. Habis makan siang kakak konsumsi zinc sama B kompleks. Zinc sama B kompleks boleh digabungin ya kak. Emang vitamin D3 bikin ngantuk? Iya tahu kakak. Kata orang, aku sih nggak ngerasa ngantuk ya. Tapi pasien aku minum vitamin D3 langsung tidur. Dok, bangun tidur kadang badan suka pegal, udah minum 10.000 dan magnesiumnya apa? Kakak coba pakai magnesiumnya di level up. Ingat ada magnesium yang, oke dok makasih sama-sama. Ada magnesium yang memang apa ya si magnesium? Nih ada magnesium yang memang apa ya? Memang tercipta untuk teman-teman yang pegal. Untuk teman-teman yang pegal-pegal ada magnesium malate. Magnesium malate itu spesifik untuk teman-teman yang pegal-pegal gitu. Jadi kakak mau udah cakep ya, udah konsumsi vitamin D3. Coba kakak ganti, kalau magnesium glycinate udah habis, kakak ganti magnesium malate. Vitamin D3-nya kalau udah konsumsi 10.000 masih pegal-pegal, naikin jadi 20.000 IU. Magnesium malatenya 2 tablet kakak ya, 1 tablet sesudah makan pagi, 1 tablet sesudah makan siang. Tambahin vitamin B kompleks untuk meredakan pegal-pegalnya. Dok, HDL 81, LDL 199. Total kolesterol 29, 369, asam urat 7. Nah ini kak laki atau perempuan? Kalau perempuan itu asam urat mentok di 5,7, kalau laki-laki di 7. Ini laki Ibu Omina ini seperti ibu-ibu ya. BB 70, tinggi 169. Masih oke lah.
Bu, ini asam urat. Coba kalau misalnya asam uratnya segini. Kalau dari hasil lab yang dilampirkan, aku anggap ibu-ibu aja lah ya. Kalau dari hasil lab yang dilampirkan asam uratnya ini, terjadi peningkatan asam urat. Teman-teman, asam urat itu tidak selalu penyakit ya. Asam urat itu tidak selalu artinya penyakit. Asam urat itu merupakan antioksidan. Kenapa dia tinggi? Karena tubuh kita lagi kompensasi untuk bertahan. Misalnya nih, kakak begadangan, kakak ngerokok, kakak makannya aneh-aneh. Tubuh kakak akan ngasih tauin kakak, kalau misalnya makanan itu sudah mengganggu sistem imunitas kakak, maka tubuh kakak itu akan ngasih tauin kakak, dom, udah dom, jangan makan yang aneh-aneh. Dengan cara asam uratnya ditingkatkan. Jadi dia mau ngasih tauin kakak sebagai alarm, dia mau bertahan, jadinya dia produksi tuh antioksidan gitu. Nah, asam urat itu harusnya dikeluarkan cepat-cepat dari ginjal kita. Tapi karena ada ketidakoptimalan dari fungsi ginjal terkait karena defisiensi mikronutrisi, akhirnya juga tidak mampu kakak untuk mengeluarkannya cepat-cepat. Karena kakak kekurangan salah satunya potasium. Jadi kakak konsumsi tuh namanya potasium sitrat untuk menurunkan si asam uratnya. Potasium sitrat dikonsumsi sepertiga sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi, sesudah makan pagi dan sore. Tapi potasium sitrat harus dikonsumsi dengan kondisi ginjal lebih EGFR-nya harus di atas 80. Kakak di atas 80 gas kan nggak konsumsi potasium sitrat. Jangan lupa vitamin D3K2 magnesium dikonsumsi. Kalau Ibu Omina punya waktu luang, Ibu silakan mempertimbangkan periksa namanya EGFR. Takutnya ada peningkatan asam urat, EGFR Ibu kenapa-napa. Takutnya. Untuk jaga-jaga periksa aja EGFR Ibu ya, kreatinin EGFR untuk tahu fungsi ginjal Ibu. Tiroid minum zinc apa dom? Ini kakak zinc selenium kakak. Tiroid zinc selenium koper 1 kapsul sudah makan. Dom, pasien yang sedang hemodialisa suplemen yang bagus apa? Kalsitriol, vitamin D3. Kakak untuk teman-teman yang jadi ya, kalau kita beli kolekalsiferol atau baca ya, kalau beli itu dibaca tuh kakak ya. Vitamin D3 itu ada di sini tulisannya kolekalsiferol. Kolekalsiferol itu merupakan vitamin D3 yang tidak aktif. Nah, kalau kita minum, kita memiliki kewajiban, sel-sel kita punya kewajiban untuk mengubah ini menjadi bentuk yang aktif. Nah, perubahan bentuk tidak aktif menjadi aktif itu salah satunya sangat membutuhkan peranan siapa kak? Ginjal. Jadi kalau teman-teman yang sudah gagal ginjal pun dan kakak ya, apalagi yang sudah menjalani cuci darah, kakak jangan konsumsi vitamin D3 yang kolekalsiferol karena ginjal kakak nggak bisa lagi. Ginjal kakak keberatan untuk mengubahnya menjadi yang aktif. Jadi kakak konsumsinya kalsitriol. Kakak konsumsi kalsitriol. Kakak beli di apotik kakak ya. Kadang-kadang ada apotik yang harus pakai resep, kadang-kadang ada yang enggak. Namanya kalsitriol, kakak konsumsi 0,5 mg. Dalam satu video aku pernah bilang, kalau teman-teman yang lagi hemodialisa jangan konsumsi magnesium. Ini perbedaan pendapat ya kak. Ada yang bilang kalau lagi hemodialisa jangan konsumsi magnesium, tapi sekarang ini lebih ke nggak apa-apa konsumsi magnesium tapi dosisnya kecil aja. Kakak tetap boleh konsumsi magnesium tapi dosisnya kecil. Contoh, kakak pakai si dokter Best ini hanya 2 tablet, kan dosis normalnya 4 tablet kan, tapi kakak konsumsinya 2 tablet, jadi hanya setara dengan 200 mg. 1 tablet sesudah makan siang, 1 tablet sesudah makan sore. Aku ulangi lagi ya kak, namanya kalsitriol, kakak beli di apotik. Kalsitriol 0,5 mg, mikrogram 0,5 mikrogram, magnesiumnya 200 mg aja. Khusus untuk ginjal kakak, selanjutnya adalah pure acacia powder. Acacia powder ini dikonsumsi 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Acacia itu dapat mengoptimalkan jalur metabolisme ginjal dan usus. Jadi oke untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Terus, kakak dikasih Big Nut nggak sama dokter spesialis penyakit dalamnya? Dikasih dong, gas kak, konsumsi aja itu Big Nut. Bikarbonat natrium karena dia dapat membasahkan ginjal kakak. Itu beli di apotik namanya natrium bikarbonat, dikonsumsi 3 tablet per hari. Kemudian kakak cari di etalase Domi Klinik namanya Astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Astragalus sesudah makan pagi dan sore, dan grass fed kidney. Grass fed kidney itu dikonsumsi 4 kapsul per hari. Pelancar BAB namanya herbalaxatif. Sebetulnya aku bahas jawab herbalaxatif kakak, pelancar BAB. Grass fed kidney 4 kapsul per hari. Kakak harus memahami kenapa kakak bisa sampai di fase fungsi ginjal kakak turun sampai harus cuci darah. Hal-hal yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal dicatat. 1. Autoimun, kanker, infeksi kronik itu bisa menurunkan fungsi ginjal. Pasca operasi, kalau kakak habis menjalani operasi, misalnya kakak patah tulang, kakak menjalani operasi yang besar, di mana kakak kekurangan darah, itu bisa mengakibatkan penurunan fungsi ginjal pasca operasi. Infeksi yang bolak-balik, terutama di infeksi saluran kencing, infeksi ginjal kencing itu bisa menurunkan fungsi ginjal. Batu ginjal yang bolak-balik udah ditembak ada lagi, itu bisa menurunkan fungsi ginjal. Kemudian semua kondisi yang poor diet, kakak makannya jelek banget, kakak suka makan junk food, ultra processed, kakak makan minuman manis, tinggi gula, itulah yang terjadi pada anak-anak Indonesia saat ini. Anak umur 7 tahun, 9 tahun udah pada cuci darah. Kemudian kakak konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang, itu dapat menurunkan fungsi ginjal. Kakak hipertensi,
diabetes kronik itu bisa menurunkan fungsi ginjal. Kakak cari tahu kenapa fungsi ginjal kakak bisa turun dan lakukan upaya untuk perubahannya. Kalau dari aku ya kak, ginjal itu nggak bisa makan gula, nggak bisa makan gula kakak. Aku paham kalau setelah kakak menjalani hemodialisa kakak menjadi lemes, kakak jadi hipoglikemi itu aku paham. Tapi kakak harus melatih tubuh kakak pelan-pelan agar kakak bisa bertahan. Eh, jadi itu gini ya kak, kalau kakak kurang gula, kakak langsung minum gula, memang langsung bener gula dalam darah kakak. Tapi kakak kayak tergantungan, nanti kakak endingnya butuh gula terus. Tapi kalau kakak ngelatih tubuh kakak, nanti tubuh kakak bisa bertahan, latih pelan-pelan. Bukannya nggak boleh minum gula, tapi latih bertahan pelan-pelan biar kakak tidak tergantung sama gula. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Pasien aku penurunan fungsi ginjal cakep-cakep, abis lebaran pada turun semua ginjalnya, karena segalanya masuk kue kering, kue basah, kue kemarin, kue hari ini, segalanya masuk. Turun semua fungsi ginjalnya. Jadi hati-hati ya sama segala gula itu ya, pasti menurunkan fungsi ginjal. Kak Koneng yang cuma fotonya kotak alis doang, magnesium maksimum strength yang deal untuk apa? Kak Koneng, jadi itu tuh magnesium deal tuh ada dua ya Kak Koneng. Ini ada maksimum strength, ini tulisannya kagak ada tulisan magnesium. Bedanya apa dong? Kalau kakak sehat, walafiat, cakep, nggak ada masalah hidup sama sekali, kakak pakainya magnesium yang nggak ada tulisan maksimum strength. Hanya untuk menjaga imunitasnya toh. Tapi kalau kakak ada masalah, misalnya kakak ada hipertensi, kakak ada diabetes, obesitas, autoimun, kanker, kakak pilihnya maksimum strength. Bedanya apa dong? Kan tulisannya sama-sama 500 mg. Bedanya adalah kalau yang menjaga imunitas itu tidak pure 100% isoglycinate. Dia hanya 21% untuk teman-teman yang menjaga imunitas. Tapi kalau yang strength ini 500 mg-nya pure benar-benar isoglycinate. Makanya di Domi Klinik itu dibedain kak. Satu paket jaga imunitas, satu paket kanker, paket autoimun. Jadi aku bedain karena dari dosisnya itu juga berbeda. Nah, kalau untuk kakak-kakak di sini yang sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali kak, kakak pilih dua nih. Mana dia? Ini dua. Aku ada magnesium deal sama naturbel. Bedanya apa dong? Deal ini dia vegetarian. Dia kapsulnya terdiri dari selulosa. Semua hal yang vegetarian itu tidak mengandung alergen. Jadi bisa ditoleransi baik untuk hampir semua orang. Tapi kekurangannya kalau yang vegan itu biasa penyerapannya kurang optimal daripada yang dieteri atau mengandung gelatin untuk masalah penyerapan. Kalau kakak nggak ada masalah dengan gangguan pencernaan, kakak nggak ada alergi sama segala bentuk gelatin, kakak pilihnya naturbel karena penyerapannya lebih optimal. Lihat kak, ada tulisan super absorption, super penyerapannya. Kalau deal ini lebih aman, tapi kalau naturbel ini penyerapannya lebih cepat. Disesuaikan sama kondisi kakak. Udah minum beta NaCl sesuai aturan di 3 kali maksudnya, tapi GERD masih kambuh, itu kenapa ya dong? Kakak Mincan, ini aku jelaskan tadi ya. Kakak Mincan tadi sempat aku jelaskan, kalau kakak benar-benar GERD, kakak minum beta NaCl belum ada perubahan sama sekali. Yang penting kakak udah jalur yang benar ya nih kak. Kakak GERD minum beta NaCl, tidak ada nyeri ulu hati, tapi kakak ngerasa GERD kakak masih kambuh. Apa yang harus anda lakukan? Pola makan atau kakak ya, pola makan. Kakak, aku tuh GERD ya kak, aku udah sembuh, udah lama banget aku sembuh GERD, udah sembuh, aku ngerasa aku udah sembuh gitu. Waktu bulan puasa kemarin, aku nggak sengaja, nggak tahu makan makanan yang mengandung ikan asin. Aku dulu sakit GERD karena aku makan ikan asin. Ikan asin itu terduga mengandung formalin. Jadi itu tuh aku tuh kena GERD bukan karena aku makan yang aneh-aneh. Ya bukan karena aku suka makan junk food ultra proses itu, aku enggak kak. Tapi aku makan ikan asin yang mengandung formalin. Nah kemarin waktu aku bulan puasa nggak sengaja dikasih makanan yang ada ikan asinnya, langsung GERD aku kambuh kakak. Jadi kalau kakak udah GERD kambuh, kakak yang harus dievaluasi pola makannya dulu atau kakak ya, di pola makannya dibenerin. Semua yang ada pengawet, junk food, ultra processed food, semua olahan jagung itu pasien GERD nggak bisa. Kemudian semua yang pengawet, formalin itu juga nggak bisa. Makanan yang legit banget gulanya itu nggak bisa. Es krim, biskuit, cake, bolu yang tinggi gula itu nggak bisa kakak gitu. Jadi kakak evaluasi cara makannya. Kalau dengan beta NaCl tidak efektif juga, nggak ada nyeri ulu hati, kakak kombinasi sama cuka apel. Beta NaCl-nya misalnya 1 kapsul sesudah makan pagi sama sore. Cuka apelnya, beta NaCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Nah cuka apelnya bisa kakak kombinasikan 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan siang. Udah minum 3 kali nih dong, beta NaCl pagi sama sore. Cuka apel udah sebelum makan siang. Belum efektif juga nih dom si GERD-nya, tapi kakak nggak ada nyeri ulu hati, aman dong, nggak ada. Kakak bisa naikin dosisnya perlahan-lahan, nanti cuka apelnya dinaikin sebelum tidur. Masih belum efektif, selama tidak ada nyeri ulu hati, kakak bisa naikin dosisnya terus-terusan, gitu kakak. Setelah kakak ngerasa efektif, berhenti, itu adalah dosis kakak. Tubuh kita itu merupakan alarm yang bisa ngasih tauin kita, ini cakep nih dom, udah dom, di sini aja dosisnya. Dia akan ngasih tahu, kurang dom, masih GERD-nya nih dom, dia akan ngasih tahu kakak gitu. Jadi selalu dengerin alarm tubuh kakak gitu ya. Aku nggak percaya teman-teman kanker autoimun tuh aku nggak percaya dalam 1 hari tiba-tiba jadi kanker tuh aku nggak percaya. Memang kadang-kadang kan kita denger ya, kok aku bisa kena kanker ya, aku nggak nyangka banget loh gitu. Kita denial ya teman-teman ya. Kita tua aja ya, dikasih tanda-tanda sama Allah Subhanahu Wa Taala itu uban, kulit udah mulai keriput, uban itu tanda kita tua. Pasti kalau kita sakit itu mah pasti dia dikasih tanda sama Allah, tapi kita nggak membaca tubuh kita mengabaikan alarm tubuh. Nah nggak boleh, tubuh itu harus didengerin. Kalau nggak dia dengerin ngamuk nanti dia. Magnesium apa yang bagus dan D3 berapa IU untuk GERD dom? Nah, kalau kakak ada gangguan pencernaan, kakak pakainya magnesiumnya yang mana kakak?
yang tadi lah ya, yang aman ini aja. Kalau kakak ada gastritis GERD untuk pemula newbie belum pernah konsumsi magnesium, kakak pakai magnesium yang ini aja. Gangguan pencernaan itu kan sensitif kan, kakek anak gadis kan. Jadi kakak pakainya magnesium ini nih, 1 kapsul sebelum tidur. Untuk yang GERD gastritis pakainya yang ini. Kalau vitamin D3, kalau kakak nggak yakin kakak nggak ada alergi kacang atau tidak, kakak pakai yang kapsul. Pakai yang kapsul karena tingkat keamanannya lebih oke. 1 kapsul sesudah makan pagi, isi magnesium sebelum tidur. Dok, makasih Bapak Obet ya. Dok, kenapa tiap minum cuka apel selalu keselak, nggak nyaman di tenggorokan, BTW aku GERD. Keselak, kakak minumnya buru-buru nggak sih kak keselak? Aku kan minum cuka apel baik-baik aja ya kak. Kak, kalau kakak ngerasa keselak, koreksi kakak minumnya buru-buru nggak? Aku minum dulu boleh ya? Boleh ya kak? Aku agak seret ya kak, mohon maaf ya kak ya. Kakak itu nggak? Wah, minumnya buru-buru nggak ya kak? Nggak dong, aman. Ya udah, aku sih ngerasa aman-aman aja sih kak ya. Kenapa nggak begitu ya? Kakak Shirley lanjutin akasianya nggak apa-apa. Kak, magnesium glycinate dengan magnesium kompleks bagusan mana? Kakak Tasi, aku nggak tahu kenapa ada sensasi keselak ya. Aku nggak tahu kenapa kak. Coba kakak evaluasi apakah kakak minumnya buru-buru atau tidak. Kalau kakak ngerasa nggak minumnya buru-buru, nyaman-nyaman aja, mungkin kakak nggak dicocok sama cuka apel, ganti ke betaine ACL. Kakak Shirley, akasia fiber itu bagus-bagus aja ya kak. Dia itu bisa bagusin fungsi mikrobioma sama ginjal kakak. Jadi menurut aku oke aja. Dok, kalau perut kembung begah artinya gastritis atau GERD-GERD. NAD untuk apa dok? Anti-aging kakak. NAD itu bagus banget untuk anti-aging. Kayak gak nyaman di tenggorokan karena sensasi bau asamnya dong. Oh, gak nyaman di tenggorokan. Oh iya ya. Iya sih, memang asam banget sih kak. Gimana ya kak? Karena asam banget sih kak ya. Kalau gak nyaman ganti betaine ACL ya kak. Kakak Shirley, kalau akasianya masih ada tuh mah dilanjutin aja kakak ya. Kakak gak ada masalah, dilanjutin aja akasianya ya kak. Akasia itu hanya nggak cuma untuk detoksifikasi ginjal, tapi juga bisa mengoptimalkan kesehatan usus kakak. Dok, kalau biduran minumnya apa? Biduran itu karena kekurangan vitamin D3K2, kekurangan zinc, sama kekurangan probiotik. Untuk kondisi biduran, vitamin D3K2-nya 20.000 IU. Biduran, vitamin D3K2-nya 20.000 IU. Kemudian kakak konsumsi magnesium, pakainya magnesium glycinate. Kakak pakai magnesium glycinate ya kak, yang ekstrak 3 kapsul per hari. Kemudian kakak konsumsi probiotik. Kalau biduran alergi nggak mungkin nggak pakai probiotik ya. Kalau biduran alergi itu nggak mungkin nggak pakai probiotik. Jadi kakak membutuhkan probiotik, vitamin D3 20.000 IU. Kemudian kakak pakai magnesium 3 kapsul per hari, zinc quercetin, tapi sekarang lagi nggak ada obatnya kosong. Zinc quercetin itu 3 kapsul per hari, zinc quercetin 3 kapsul per hari sama probiotik. Probiotiknya aku anjurkan ini yang dari Naturbell. Teman-teman, aku ada beberapa probiotik di etalase ya. Kalau misalnya, bentar, dijelasinnya dari awal aja ya. Kak, ada probiotik tuh ada 2 ya kak. Untuk teman-teman yang GERD, kalian konsumsinya probiotik yang Future Biotik. Untuk teman-teman yang GERD, probiotiknya yang Future Biotik ya kak, 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Untuk teman-teman yang gastritis pakai yang ungu. Yang GERD kalau mau pakai yang ungu juga nggak apa-apa. Tapi kalau gastritis jangan pakai yang ungu, jangan pakai yang biru, karena yang biru itu dia mengandung ekstrak pineapple. Kadang-kadang nggak nyaman nanti untuk kondisi usus kakak dan lambung kakak. Kalau gastritis pakainya yang ungu, yang GERD pakai yang biru. Yang biru tuh lebih efektif kalau untuk GERD. Terus kakak lihat di sini tulisannya berapa kak? 50 billion. Kakak lihat di sini tulisannya 50 billion. Untuk mendapatkan dosis terapi dari sebuah suplemen probiotik itu di 50 billion. Tapi kenapa ada juga 200 billion dong? Jangan buat pusing. Kenapa ada 200 billion dong? Gimana ya dia? Kenapa ada 200 billion dong? Karena untuk teman-teman yang punya riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis, kakak punya riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis, kakak konsumsinya probiotik yang 200 billion. Semakin kakak punya riwayat ngerokok, kakak punya riwayat konsumsi obat-obatan terlarang, kakak konsumsi obat herbal, jamu, kemudian kakak konsumsi obat-obatan medis, obat-obatan komponen-komponen itu dapat mengganggu mikrobioma dalam usus kakak. Dapat mengganggu mikrobioma dalam usus kakak. Kalau mikrobioma kakak terganggu, akan menurun sistem imunitas kakak. Jadi, untuk teman-teman yang punya riwayat panjang konsumsi obat-obatan, silahkan konsumsi probiotik. Naturbell, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Jadi, enggak dong, saya emang nggak jarang makan obat-obatan kali dong, pakainya probiotik yang biasa aja, yang 50 billion. Kalau kakak sehat walafiat, tapi juga nggak ada keluhan, punya riwayat panjang konsumsi obat, pakainya ini. Nah, terus ada lagi nih probiotik untuk teman-teman yang kanker. Untuk teman-teman yang kanker autoimun, dari aku probiotiknya khususon adalah Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri itu dikonsumsi untuk teman-teman yang kanker autoimun dan jantung. Jantungnya bocor, hipertensi, makanya probiotik Lactobacillus reuteri. Penelitian Lactobacillus reuteri itu udah banyak banget ya kak. Udah banyak banget ya kak, dapat menurunkan peradangan dan dapat sebagai imunomodulator, jadi dipertimbangkan. Dok, ini hasil lab saya, asam uratnya 7,2. Iya, kakak Omina ini perempuan kan ya bu ya? Udah mulai 1,13 sama kreatinin 1,2 kreatinin 1,02, bunnya 13, udah cakep, LGV-nya CKDIP-nya 66. Ibu Omina, ini Ibu Omina kok kenapa bisa LGV itu 66? Ibu Omina, ini teman-teman ya,
ELG itu estimasi laju filtrasi glomerulus sama kayak EGFR. Jadi kalau kalian ingin tahu tuh fungsi ginjal kalian tuh kalian periksanya EGFR atau LFG. Optimalnya nilai fungsi ginjal itu di atas 90, optimalnya Bu, optimalnya. Optimalnya tuh nilai fungsi ginjal itu di atas 90. Tapi kenapa Ibu bisa 66 berarti terjadi penurunan fungsi ginjal. Semakin kita tua, maka fungsi ginjal kita tuh memang semakin menurun. Nah, Ibu Omina hati-hati, Ibu perbaiki nih ya Bu ya, karena asam urat Ibu tinggi, makanya fungsi tadi seperti yang aku jelaskan sesuai dengan prediksi, karena Ibu ada peningkatan asam urat sehingga fungsi ginjal Ibu turun. Memang biasa mereka bestie itu berdua. Ibu kalau dari aku, vitamin D3K2, Ibu konsumsi, Ibu beli di apotek namanya kalsitriol. Ini aku akan menjelaskan suplemen untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Boleh dicatat, teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal, coba dicatat silahkan. Kalau yang ada masalah hemocysteine atau MTHFR, bagaimana dok suplementasinya? Kak, homocysteine itu kekurangan vitamin B kompleks, Kak. Kakak, kekurangan vitamin B kompleks, terutama asam folat sama B12. Kakak silahkan pertimbangkan untuk konsumsi vitamin B kompleks ya, Kak. Ya, udah pasti lah, Kak ya, kalau vitamin D3, magnesium, zinc, itu kan memang udah imunitas tuh ya, tambahannya vitamin B kompleks. Bukan kakak vitamin B kompleks toh, tapi yang lain-lain kakak nggak konsumsi gitu ya. Iya dok, oke. Suplemen untuk penurunan fungsi ginjal, silahkan dicatat, mudah-mudahan berguna ya. 1. Vitamin, kalau fungsi ginjal EGFR-nya sudah di bawah 60, konsumsinya kalsitriol. Kalau di bawah 60, konsumsinya kalsitriol, itu nggak ada di e-commerce, belinya di apotek. Belinya di apotek namanya kalsitriol, dosisnya 0,5 mikrogram. Kalau masih di atas 60, belinya sama aku aja, namanya kalau vitamin D3K2 di 20.000 IU. Magnesium, pakainya magnesium apa Kak? Magnesium glycinate. Magnesium glycinate kalau di atas 60 kilo, 3 kapsul per hari, di bawah 60 kilo, pakai si Dr. Best 4 tablet per hari. Kakak Delina bisa, probiotik Reutri itu memang dianjurkan untuk teman-teman yang hipertiroid autoimun. Hipertiroid kan masuk autoimun ya, bisa. Di bawah 60 pakai Dr. Best 4 tablet per hari. 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet sebelum tidur. Udah Bu, udah catat ya Bu, udah dong, cakep. Selanjutnya, Ibu konsumsi Acacia Pure Powder. D3-nya 20.000 IU kakak. Minimal 20.000 IU. Kalau kamu naik 30.000 IU nggak apa-apa kakak. Kakak Ais. Untuk suplemen fungsi ginjal lainnya yaitu Acacia Pure Powder Ibu. Ibu konsumsi tuh 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Acacia Powder itu juga dapat melancarkan BAB Acacia Powder. Kakak Ana hindari suplemen yang mengandung alergen. Kakak maksud egg itu telur bukan? Kalau iya hindari, kalau dari aku ya kak. Udah belum? Acacia powder Ibu? Udah dong. 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Terus nggak ada suplemennya lagi habis, tapi akan ready sekitar di 3 hari lagi. Namanya Astragalus. Astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Terus Ibu grass fed kidney ada di grass fed kidney ada di etalase Domi Klinik sama di Dr. Mia Ayu. Konsum 4 kapsul per hari, 2 kapsul sesudah makan siang dan 2 kapsul sesudah makan sore. Udah Bu ya, Ibu jangan sekali-sekali makan gula. Kalau makan Bu, makan karbohidrat masih nasi, labu, mantang ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau gula, tepung, kue basah, kue kering jangan Bu, biskuit jangan, hindari sekali. Ya Bu. Kemudian Ibu tetap boleh makan protein tapi dibatasi. Cara menghitung protein untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal yaitu 0,6, semakin turun fungsi ginjalnya maka perkaliannya semakin kecil. Misalnya ya Ibu, stevia boleh nggak dong? Boleh. Misalnya fungsi ginjal Ibu 60, jadi kita ambil perkalian yang paling kecil aja, 0,6. Berat Ibu 50, jadi Ibu konsumsinya 0,6 dikali 50, dapatnya 30. Berarti dosis protein Ibu dalam sehari itu 30 gram. 30 gram itu bukan berarti Ibu makan ayam cuma 30 gram. Itu mah dikit banget ya Ibu. 30 gram itu Ibu konversi. Ada hitungannya lagi. Ingat-ingat ya Bu. 100 gram sapi setara dengan 26 gram. Jadi kalau hari ini makan daging sapi Ibu cuma boleh mentok makan di 110 gram aja, nggak boleh lebih. Besok misalnya ayam itu per satu potong ayam biasa itu ya Bu, yang potongan 8 itu boleh, itu setara dengan 23 gram. Jadi hari ini saya mau makan ayam misalnya kata Ibu gitu ya, berarti Ibu cuma boleh makan 1,5 potong. Ikan itu setara dengan 18 sampai 19 gram protein. Jadi kalau Ibu mau makan ikan potong, ini kan ikan ada 2 tuh ya Bu, Ibu potong, dapat palanya sama dapat kakinya, Ibu cuma boleh makan di 2 potong ikan saja. Telur itu setara dengan 16 gram. Jadi kalau Ibu makan telur, Ibu cuma boleh makan di 2 gram, 2 butir saja. Jadi orang ginjal itu masih boleh makan protein, tapi dibatasi. Yang nggak boleh itu makan gula. Ibu silakan untuk dipertimbangkan ya Ibu ya, itu dari rekomendasi aku. Saya lupa.
Ibu beli di apotek namanya bikarbonat, Bignat. Itu Bignat itu dapat membantu dalam membasahkan ginjal ibu. Belinya di apotek, di etalase nggak ada. Bignat. Silahkan dipertimbangkan Bu. Baik dong, makasih. Kakak Jen, halo dok, kalau tiap mau haid kena GERD dan gastritis itu kenapa ya? Sarannya kenapa? Kakak Jen memang begitu ya? Kakak Jen soalnya sistem pencernaan kita, sistem hormonal kita itu memang saling berkaitan Kakak Jen. Apalagi teman-teman GERD ya, makanya tuh orang-orang GERD kalau mau deket haid itu malah jadi guling-guling, GERD-nya jadi makin sakit gitu, memang seperti itu. Nah untuk meredakannya Kakak Jen jaga mikronutrisi kakak. Dari apa dong? Vitamin D3, kemudian kakak konsumsi magnesium, itu untuk kebutuhan nutrisi kakak. Segera perbaiki kondisi GERD kakak. Kalau GERD sama gastritis, kakak perbaiki gastritisnya dulu, pakai paket gastritis di Domi Klinik. Kalau gastritis kakak sudah membaik, udah nggak terlalu perih lagi, baru kakak konsumsi cuka apel untuk mengobati GERD kakak. Cuka apelnya dimulai dari dosis yang kecil-kecil aja kak, misalnya 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Aman dong, nggak ada masalah sama sekali dong, nggak ada nyeri ulu hati. Kakak naikin dosisnya jadi 1 sendok makan, gitu ya kakak Jen ya, semoga membantu. Untuk orang yang biasa dok, dosis vitamin D3. Untuk orang yang biasa, netizen, warga sipil, warga negara Indonesia di atas 18 tahun, gak ada keluhan sama sekali 10.000 IU. Kalau kakak ada keluhan, kakak ada hipertensi, ada penurunan fungsi ginjal, ada autoimun, kanker, maka kebutuhan vitamin D3 lebih tinggi, 20.000 IU. Dok, mulut asam terus pakai apa? Kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Pertanyaan kakak Desi dan kakak Umi, aku jawab sekali tebas. Hipotiroid dan hipertiroid. Kakak Mimi nggak perlu. Akasia dikhususkan untuk teman-teman yang penurunan fungsi ginjal dulu aja kakak Mimi. Kakak Mimi tahan dulu ya. Kakak Mimi yang kemarin sesuai rekomendasi aku. Kak, untuk yang hipotiroid sama hipertiroid, karena sudah hampir jam 10, aku jawabnya secara cepat. Hipo dan hiper membutuhkan vitamin D3, K2, magnesium, zinc, selenium, dan probiotik. Itu wajib. Vitamin D3 minimal di 20.000 IU, kemudian kakak membutuhkan magnesium glycinate, zinc, selenium, ada semua di etalase ya kak, dicari aja ya kak, zinc, selenium, kemudian kakak konsumsi probiotik. Yang membedakan adalah, kalau hipertiroid mau konsumsi vitamin D3 wajib dulu periksa kalsium dalam darah. Kalau kalsium darah kakak normal, silakan langsung konsumsi vitamin D3. Tapi, kalau pasien hipotiroid langsung boleh konsumsi. Ya kak, untuk hipotiroid itu pakai supertiroid, kalau hipertiroid pakai kelenjar adrenal. Ya kakak, air minum aku habis, aku udahan dulu ya kakak. Kakak udah